Itu dia pertanyaan. Ya. Halo Angel, buka nakku itunya nakku biar nampak wajah Dujel. Angel Lenda Agiriko ya nakai, muridku. Ayo Angel buka. Halo nakku. Angel bergabung. Apa kabar, nak? Oke, Angel udah masuk. Baik, Sapri. Ya oke nakku ya, ikuti ya nakku. Angel, ya. Alda, mana tasnya Alda? Alda lagi nggak di rumah, Bi. Oh, bilang sama Tasya harus masuk, nanti kurang nilainya. Wah, siap-siap. Mesehat kena kerina
masing-masing meskipun aku nggak dengar ya kan. Oke, udah di-mute semua ya. Oke, mantap. Kedengaran suaraku ya, Pak? Dengar. Ya. Mau sapa dulu lah kita semua jemaat GBKP Cengkareng. Shalom semuanya. Halo. Halo. Karena kalau aku bilang, ya ampun, senang ya ini kayak kelihatan mukanya semua bahagia. Kalau biasa kan kita cuma per kategorial, permata sama permata, Moria atau PJJ per sektor. Nah ini kita kelihatan nih semua mukanya. Kalau ada yang dari laptop, dari HP, bisa di swipe dulu dilihat. Udah kayak mana keadaannya teman kita ini gitu kan, udah lama nggak jumpa. Mukanya udah makin glowing, udah makin naik berat badannya kan. Bisa di share dulu dilihat. Nah. Ya puji Tuhan ya, sehat-sehat kita semua, udah di bulan akhir Oktober, udah mau masuk November, nggak terasa 2020 udah mau berakhir juga kayak gitu. Ya, kita hari ini akan mengadakan PA gabungan Permorimar dan juga Saitun. Temanya udah ada di chatnya di grup jemaat, di grup kategorial. Temanya adalah anak si pentar, kemegahan orang tua. Jadi ini temanya bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk kita anak-anak. Kita mau sama-sama belajar hari ini. Jadi aku mau ada gerakan tema ya, kayak nanti kalau aku bilang anak si pentar, kita semua bilang kemegahan orang tua, tapi gayanya kayak gini, gaya love, gaya sarangeo. Iya, jadi nanti aku bilang anak si pentar, jemaat kemegahan orang tua, gitu ya. Di tempat masing-masing dipraktekkan gerakannya. Saat aku bilang anak si pentar kemegahan orang tua gitu, biar kita ingat tema kita ini. Oke, udah latihan kulihat ini semua. Ya, anak si pentar kemegahan orang tua. Sekali lagi ya, anak si pentar kemegahan orang tua. Iya. Lihat kan yang mana yang rajin nonton Korea, dengar Korea. Kita mau mengawali ibadah kita. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kita, Allah yang begitu mulia. Kita mau memuliakan Dia. Kita memuliakan Tuhan bukan karena Tuhan nggak mulia, tapi justru karena Ia adalah Allah yang mulia. Hati kita, diri kita nggak sanggup untuk nggak memuliakan Dia. Kita mau mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Mari Sorak Muji Tuhan. Aku akan share video dan juga liriknya, jemaat menyanyikan di tempat masing-masing. Claudia, tolong dulu sound check komputer soundnya, kamu checklist dulu. Belum keluar suaranya di luar. Gimana? Di itunya ya Pak, ininya. Di bawah kiri bawah itu coba komputer soundnya di checklist baru di share. Ya. Di stop share dulu nih. Di stop, diulang lagi, di stop share dulu. Aku udah stop share, terus aku share screen. Share kembali, terus sound, iya. komputer soundnya di. Soundnya. Ya. Oke. Ya, kita ulangi berarti ya. Kita memuji Tuhan dari Kitab Mendenda nomor 391
9, mari sorak muji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam doa pembuka. Kepada Pendeta Dewi kami persilakan. Mari seni naras turang, saudaraku yang terkasih, keluarga kerajaan Allah, keluarga GBKP, terlebih pandita kami, Pandita Krismas Barus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pemilik kehidupan kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah yang hebat, luar biasa dan dahsyat, yang sampai pada hari ini sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan, sungguh kami melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan bagi kami di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah ini. Kami tidak ditinggal, kami tidak dilupakan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan mulia Engkau. Malam ini, Mamre Moria Permata Saitun, seluruh keluarga GBKP Cengkareng, bersama pendeta terkasih kami, Pendeta Krismas Barus, telah berkumpul di Zoom meeting ini untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama kami mau belajar firman Tuhan, supaya kehidupan kami yang Tuhan masih sediakan tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Kami serahkan rangkaian acara ini ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Apapun bagian kami dalam rangkaian PA gabungan ini, semua kami kembalikan menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu yang terkasih, Pendeta Krismas Barus. Dan itu semua boleh lebih lagi
meneguhkan hati kami untuk setia berjalan di jalan Tuhan, untuk kami boleh menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan penyerahan kami di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Bi Pendeta. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan perwakilan dari kategorial. Hari ini akan diwakilkan oleh Mamre kami. Kepada Bapak kami, Bapak Sitra, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Ya, shalom. Jujua, manbanta grina. Menjelas suara kue Pak Sekjen, Pak Sekretaris. Jelas. Ya, ya perlebih kami tugaskan anak ta permata. Ikatakan kami bujur lebih man anak-anak ta managi kami permata. Sesuai ras temata memang sendah anak-anak ta permata si sangat memang dominan ia berpartisipasi guna ngelitkan acara Promori Marta plus Saitun. Enda murni memang ide kreatif anak muda anta dalam hal teknologi Krinana untuk mengatur kegiatan dah. Tambah lebih katakan Pendeta Barus Bas Modra Menari Singgol nikapkan waktu undu guna mereka khotbah ibas kegiatan Polmarimar plus Saitun ibas runggun kami GBKP Cengkareng. Selamat datang bujur ibas kontribusi luar biasa untuk bernyenda. Ibas kesibukan du disempatkan du dengar waktu du sebulan silewat komunikasi ras pendeta ta bagi peras Moriantar permatanta. Sepeduakan mankam Pendeta Dewi bujur ibas support untuk ibas kegiatan ta runggun secara khusus kampe ibas runggun si enggo mereka masukan man anak-anak ta permata ras kami panitia lah ning kami baik Moria Mamre permata ras Saitun ras kategori Saitun si berpartisipasi ibas kegiatan tape komunikasi inta Krinana Moria luar biasa ras Krina jemata. Makanya harapan ta ibas Promori Marta ayandam si peduakan sinilakokan tahun selewat kita baci dengar tatap muka waktu si ban ibas Ancol tahun enda kepekan izinkan dibata dengar silakokan kegiatan tenda amin nape dalam situasi Covid si memanfaatkan teknologi ibas waris sendah. Harapan kami ibas panitia secara khusus ulai enda ngurangi kebadian ibas kita melakukan Promori Marta canah temate dan dai kainda ngoi singetkan agi-agi ta permata anak si pentar kemegahan orang tua endam kari harapan ta gelah iturikan pendeta anta jenari kari kita baci diskusi tanya jawab gelah min kai pekari bas tahun 2020 sada ija generasi muda menjadi berkat endam temata ibas tahun 2000 sadeda pe baci imanfaatkan anak-anak muda anta Krinana guna jadi berkat ras ugaka kita orang tua mensupport ras menyikapi generasi milenial enda pendampingan orang tua mungkin harus memang dilakukan gelah anak-anak tesi muda pe termotivasi ya guna menjadi berkat harapan ta anak muda anta Krinana iberkati Tuhan jenari menjadi berkat kembali. Enam kata perlebih ibas kaminari bujur ning kami man kita Krina kategorial si 4 ibas kehadiran ta ibas bernyenda. Dibatasi masuk-masuk kita Krinana sehat-sehat kita canah luah tapi kar luar biasa ibas bernyenda iturikan pendeta anta Christmas Barus. Termulia Tuhan bujur ras menjajuah kita Krina. Shalom. Shalom. Ya, bujur buat Bapak kami untuk kata sambutannya. Ya, kita menyadari ya pandemi ini membuat kita semakin kreatif. Yang dulu kita nggak tahu Zoom, sekarang udah setiap hari Zoom aja kerjaan kita. Rapat Zoom, ibadah Zoom, ngapain pun Zoom, sekolah Zoom.
Kayak udah banyak yang pandai ngedit foto, udah banyak yang pandai ngedit video, udah makin banyak lah kemampuan kita ya kan semasa pandemi ini. Nah, sekarang juga kita mau menyaksikan persembahan pujian dari kategorial, juga memanfaatkan teknologi video ya kan. Nah, kita akan pertama-tama menyaksikan persembahan pujian dari Mamre. Untuk pertua kami persilahkan untuk share videonya. Paling cantik. Ya, Enda video Mamre sangat memenangkan juara telu bas perlombaan Kor Mars Mamre di bas klasis Jakarta Banten. Mari ras-rasi bagikan Mamre. Oke. Ya, lanjutkan dulu, MC. Ya. Bujur buat Bapak kami Mamre untuk kesaksian pujiannya, katakan bujur sebab keleng Athena rasa lalap ya. Itu yang menjadi penghiburan dan kekuatan buat kita. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kayak tadi yang udah sempat dijelaskan oleh Bapak kita, kayak tahun lalu kita permuari-mar di Ancol, meriah lah semua kita kan. Moria sampai nyebrang dia, ingat itu Moria sampai naik kapal dia nyebrang.
Permata sibuk lah dia main skuter listrik itu. Dan ya hari ini Tuhan izinkan kita untuk permarimar secara virtual, tapi ya doa kita ini tidak mengurangi sukacita kita ya. Ya, pandemi ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal. Kita jadi ya belajar bersyukur untuk hal sederhana kayak gitu ya. Awal tahun kemarin kita udah sempat ngebahas program 1 tahun ke depan, perkategorial, renggun, PJJ. Tapi ya Tuhan izinkan kita ya ada yang harus ditunda dulu, ada yang harus dialihkan secara virtual. Itu pun ya tetap nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ya kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, kita nggak tahu, tapi yang satu hal yang kita tahu, tangan Tuhan yang memegang kita. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan sebentar lagi, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan di tempat kita masing-masing.
selanjutnya kami persilakan kepada Pendeta Christmas untuk memberikan firman Tuhan. Mic dulu pendeta mungkin unmute lebih. Iya. Jujur selamat malam. Apakah engkau pergi, Pak? Teman-teman. Enggak pendeta. Enggak pergi. Ya, bujur. Si pertama lebih dengar aku teruskan agak harus entah biar aku bantah rumah tapas ke tepi jalur lintas. Maka tak begitu kari motor megang klekson tah kereta tancap-tancap. Lah bawa anak taras nora sing putih. Tapi kalak mentas-mentas saya bagilah. Kekalian Tuhan, aku meriah kelukurku baci jumpa raskam sada kehamatan kok baji. Aku lah pernah ku Cengkareng. Ku Jakarta tapi aku agak jarang. Maka meriah kelukurku tenahkan kakak Pandita Dewi. Ia seniorku berenda. Ia berenda pandita aku sama Kodim waktu aku anak sekolah dengar. Maka di acara tenda inisiatif Permata wajar. Jenape naik KKE. Kerina Permata koncona. Semua acara-acara Permata itu hidup. Maka dekah karena ya ibatam lah mereka lah mulih. Karena orang membutuhkan banyak pelayanan dan kedekatan seperti Kak Dewi. Aku terjangkit ngesti sitik gaya-gaya KKN. Maka aku biasa gundari orang-orang yang sangat dekat dengan dunia muda. Okay. Kekalian Tuhan bujur pe. Aku saya kuliah nenda kuidah partisipan ada 89. Luar biasa. Janah bujur peman bandu anak kami Permata yang ku dengar tadi adalah inisiator dari acara ini. Ndak udan Kak Jenda sambil ikar suara perkas sitik-sitik. Bujur pe nggoyaturkan Bapak semiring mergana resturang kami bro ginting enda acara tenda dengan baik. Melala kita berpartisipasi dua sapa kakak kata sambutan pertuan abang Bapak Sipra Depari, Pokal Grup Mamre, Permata itu keren-keren semua. Itu arti persekutuan. Kali akan kubahas betapa pentingnya kita memahami makna dari sebuah persekutuan. Janah bas kesempatan enda, rekutkan tema pilih Permata. Laku tak tanggo bocorman Permata tahun depan adalah tahun tahun pemuda. Kuaka 4 kena kelenda gelah kari pertudia akan beperungun. Ulana minogan-nogan suruh-suruh kami tina kuaka. Maka 4 kena kal kelenda. Aku ku gegehi kelmenda karena aku sangat senang sekali dunia muda ini kita angkatkan. Encaidah kami bas kesempatan enda ateku mereka pengantar sikit bahwa ibadah Zoom atau ibadah online itu lalu persoalan. Melala dengan kerunggun persoalan kapna. Aku mau bilang bahwa ibadah di rumah atau ibadah bertemu di gereja itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Di dunia sejarah Alkitab itu beribadah di rumah dan di gereja itu biasa. Di zaman Bapak leluhur merenda beribadah di rumah. Bana batar-batar ikesain, ijuma. Di kala Israel berkat Mesir nari melalui padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka beribadah di kemah suci. Maka ia i Jerusalem, ia beribadah
di bait suci. Terbuang ke Israel ku Babel, ngoka kalau anda beribadah di rumah, bahkan di kamar, nggak bisa nyanyi keras-keras, bahaya. Nah, mungkin kita ingat peristiwa Daniel, Sadrah, Obed, dan sebagainya. Maka di zaman Tuhan Yesus ngoka bas sinagoge, nangki Yesus ke surga, pengaruh tekanan negara Roma, kembali lagi ke rumah. Maka perangka Islam ras Kristen tahun 600 balik lagi ke rumah. Tahun 1000 baru lagi balik lagi ke katedral, ke dom dan sebagainya. Jadi ibadah di rumah dan di gereja labo barang baru lah pada hitam. Janah Yesus tapi online. Ia dari dulu sudah memakai teknologi virtual. Di zaman perjanjian lama Yesus sudah bicara dengan Musa di duri menyala tapi lah masang-masang. Itu gaya di batang ranaman Musa pakai hologram versi PL. Gitu ya. Jadi ngomong dia di semak berduri, nggak masang-masang, itu hologram perjanjian lama. Lalu waktu Yesus ngerana di Beru Samaria bas sumur Zakub Nina, sepagi masana kita kebaktin lanai i Jerusalem, lanai i Bukit Sion, tapi kebaktin bas kesah si badia. Online 24 jam, bebas pulsa, nggak bayar. Kita ngenda kurang si manfaatkan. Kita kalau enda singgalar-ngalar ke usur si palar. Sementara Yesus telah 24 jam online dan speednya itu melebihi 100 kbps per second, nggak kita manfaatkan. Jadi yang rugi itu siapa gitu ya? Kita dong rugi. Di sini kari banyak sekali teks dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu memanggil kita bersekutu dengan Dia di dalam Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kitab Korintus banyak sekali itu. 2 Korintus 13, ada Korintus 1 ayat 19, 9 ayat 1 banyak sekali. Jadi Nina, Tuhan memanggil engkau ke dalam persekutuannya yang kudus di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu memiliki aspek trinitatis, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Secara ilmu Alkitab atau secara teologi, berarti bersekutu dengan Tuhan itu sebenarnya memiliki luar biasa sekali dimensi yang diizinkan oleh Tuhan. Allah Bapa itu pencipta langit dan dunia, berarti kita itu terkoneksi dengan Allah Bapa kita melalui seluruh ciptaan, jagat raya, melalui lingkungan dan sebagainya. Arah Yesus Kristus rah yakudonina, firman menjadi daging. Roh Kudus itu secara virtual. Jadi secara apapun ternyata Allah kita bisa ditemui. Maka di gereja saya kape ingan kebaktin, terima kasihlah karena fanatisme kita itu. Tapi sebenarnya Tuhan melebihi dari fanatisme kita itu. Allah kita melebihi batasan-batasan kerinduan kita. Maka dilatar dahi kita Tuhan ku gereja, Tuhan dahi kita ku bas rumah, sebab diri takap nina anak sekolah minggu, aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Maka dilatar dahi Tuhan ku gereja, kam dahi na ku bas daging du. Makanya sebenarnya setiap hari kita bertemu dengan Tuhan karena badan kita ada rumah Tuhan. Jadi enggak perlu dikhawatirkan bahwa Tuhan kita enggak dibatasi oleh pandemi COVID-19. Bersyukur sekali kita ya dibatata tidak terbelenggu oleh COVID. Mungkin kita yang sedikit khawatir terbelenggu oleh kebiasaan dan sebagainya, seolah-olah Tuhan tidak hadir jika tidak di gereja. Oke, teman-teman. Topik kita bernyenda pemuda. Tahun depan tema GBKP Pemuda adalah Berkat. Janah renungan yang kami siapkan buat kami ibas kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Ada dua teks, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Kogekan manbahanta bagenda kata Tuhan. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, teman-teman. Aku mau berbicara ini tentang betapa pentingnya anak muda bas kegeluhan enda. Enca tepat di bata manusia tu duras gembarna dilakis diberu, maka Allah memberkati mereka dan berfirman. Lit telu kata-kata si luar biasa. Beranak cucu bertambah banyak, penuhi dan taklukkan. Terjemahan bahasa karo si menarikna. Maka ite padibata manusia tudur ras tempasna dilakirs diberu ite pana. Maka ipasu-pasuna manusia ndai nina. Ertuahlah demi dunia. Itu perintah pertama. Setelah aku cek dalam bahasa lainnya, bahasa kala Yahudi, bahasa kala Ibrani, terjemahan karo ini keren kali. Ternyata kata ertuah itu salah terjemah banyak gereja-gereja di dunia ini. Sebab kesegambaran kita dengan Tuhan adalah anugerah terbesar, adalah berkat terbesar, adalah tuah paling hebat. Jadi kita kerinenda segambar di bata, kesegambaran kita itulah anugerah atau tuah di bata paling hebat. Keren ya? Aku malam keteku lihat di bata bagi di bata si sembah kita karena cuma dialah Allah yang meriah kelakap naraban jelma bagi ia jilena. Mata kita maka dia mulia, bermartabat, terhormat ya. Dia mencipta kita sekualitas dirinya, bermulia, bermartabat, terhormat. Segambar. Bicara li bagi pemimpin Indonesia, dari hitam larang. Saat zaman Gundari, payah kan darami pemimpin, singgit reban rakyat na bagi ia bayak na. Payah darami atasan, singgit reban bawahan na bagi ia jorena. Singri na melalaka kita orang tua, waglarna. Kurang memberi ruang kemartabatan bagi anak kita. Enceng ngaku anak Yesus kita krina. Entah jang rupa Yesus na belasita. Itu bahaya itu. Jadi sangat kita, Allah kita itu suka sekali membuat manusia itu bermartabat seperti dirinya. Salah satu tanda kemartabatan pertama itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Itulah tuah paling besar, anugerah paling besar. Maka dalam rangka indah kita paham ayat 28. Maka ipasu-pasu di bata manusia ndai. Mari perhatikan kalimat ini. Ipasu-pasu di bata manusia ndai nina. Ertuahlah. Jadi ertuah artinya demi talukan donienda adalah wariskanlah kesegambaranku yang ada pada engkau kepada anak cucumu. Sehingga dunia akan dipenuhi oleh manusia yang segambar dengan Allah. Merti ertuah, jadi ertuah lah beranak. Ertuah bukan beranak. Apalagi murid yang ngondahukal. Hadir murid biasanya gelah ngo tambah beligan rumah bagi saja. Jadi kata ertuah enda satu-satunya diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia yang katakan di bata, ertuahlah. Ayoku, rupaku si kebereman kamai, berikan man anak cucundu, sehingga dunia akan dipenuhi dengan orang yang segambar dengan Allah. Man rubia-rubialah bagian di bata. Maka adilit kita orang tua, lupa mewariskan kesegambaran Allah dalam diri kita kepada anak ta. Lar tuah gelarna. Rana. Beda kalau rana ras ertuah. Apalagi ermurid. Beda kali. Maka aku agak manfaat orang tua.
Coba kari tatap rupa anak teh, ditutus teh ngajari sar kini teh kan ertuah ngai kita nane bapangku. Tapi di lo dia teh tang ngajari kini teh kena enam sirana gelarna. Kita lah suruh dibatar anak ertua. Maka bahaya kalau dili orang tua lah dia teh nak kini teh kena anak-anak. Dan paling bahaya jika gereja tidak memberi perhatian itu pada anaknya, karena gereja jenis ini tidak akan layak disebut dengan gereja diberkati. Gereja yang diberkati dan tertua adalah gereja yang peduli pada anaknya, karena itu perintah pertama. Diperdiatakan, coba adilik lebih-lebih di Alkitab bahasa Karo, i pasu-pasu di bata manusia dain nina, ertualah. Jadi pasu-pasu itu ada dalam kalimat perintah. I pasu-pasu di bata manusia dain nina, ertualah. Itulah perintah pertama. Jadi, pasu-pasu itu sebenarnya ada dalam kata kerja. Pasu-pasu itu tidak hanya bonus. Jadi pasu-pasu itu semacam kerja. Ertualah. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa berkat itu kan bonus. Setelah kita reban kebaikan, bujur-bujur, ertoto, lalit lalat sitik pe, berat-berat pudi mutuah te dibata, diberkatilah kita. Itulah. Bagai-bagai melalak pemahaman tak. Tapi kata diberkati pertama dalam Alkitab itu adalah kalimat perintah, kata kerja. I pasu-pasu di bata manusia dai nina ertualah. Di dalam mempedulikan anak, itulah berkat itu real jadi milik kita. Jadi gereja yang tak kerja itu tidak gereja yang diberkati. Orang tua yang tidak peduli pada pertumbuhan spiritual anaknya bukan orang tua yang diberkati. Kenapa? Karena tupung kita peduli mentransfer kesegambaran kita dengan Allah, dalam proses mentransfer itulah berkat itu menjadi hidup. Ertuahlah. Jadi, uga gelah topik percakapan ta fokus pada uga maka gereja ertuah itu menjadi bagian penting pada malam hari ini. Jadi kekelan itu lit telu perintah, ertuahlah, demi dunia ndak alu jelma si segambar di bata, maka di sinendai ayat lanjutannya, jaga kelengi dunia ndak. GBKP mempercayai bahwa anak-anak ta adalah generasi penerus gereja. Oke, ini menarik ini untuk dibahas. GBKP mempercayai bahwa anak ta adalah generasi penerus gereja. Betul itu. Tapi perlu dalami lebih dalam bahwa generasi penerus itu kadang-kadang bisa menjadi salah tafsir. Salah tafsir menjadi salah cara kerja. Salah mempersiapkan. Anak-anak kita bukan saja penerus gereja. Mereka adalah pemilik gereja saat ini. Di gereja berpikir bahwa anak kita hanya penerus atau masa depan gereja, mereka hanya akan berkiprah nanti. Mencak kita metua. Ternyata anak-anak itu bukan generasi penerus nanti. Mereka adalah pemilik gereja masa kini. Adisi perdiatakan, anak remaja hanya akan mampu meneruskan apa yang mereka imani dan mereka alami saat ini. Jika mereka tidak terlibat sepenuhnya dalam perjalanan kehidupan gereja, mereka bukan menjadi generasi penerus, tapi jenazah dari generasi sabotase. Saya pagi jadi pertua dia akan kurang tirgap na kita kerina emeritus. Engkai gelahia jay. Tapi di gundari nari ia ikut, dia akan paham itu apa artinya gereja berdoa, bergumul, banting tulang, keringat, cucuran darah, dan sebagainya. Maka di sini sejak lama dalam Alkitab itu tokoh-tokoh sir berita semeriah dan kerina serayan di bata hampir 80% anak muda. Mari si perhatikan. Nabi-nabi hampir kerina anak perana. Yesaya, Jeremia,
Daniel, Abednego, Sadrah, Mesah, semua anak perana. Ajar-ajar Yesus 12 pe lalit pertua dia akan res emeritus. Paulus pe anak perana. Nande Yesus pe sing udah-udah. Bapana pe anak perana. Singrina Yesus tapi permata maka takdu. Yesus tapi permata, bukan orang tua. Jadi ternyata sejarah Alkitab semeriah itu nggak pernah terlepas dari generasi muda. Maka bahaya kalau gereja adalah peduli man generasi muda. Luar biasa ya. Maka idah kami Musa penggo ipersiapkan di batu waktu anak perana benar. Sababana bangsa Israel darat Mesir nari ipersiapkan kedua anak perana. Joshua, Kaleb. Mereka adalah orang-orang muda yang ikut dalam perjalanan sejarah Israel, ikut mengalami pahit getirnya perjalanan padang gurun, dan merekalah yang menjadi generasi penerus Musa. Bukan setelah sampai di Yerusalem atau di tanah Kanaan. Jadi ternyata membentuk generasi muda dalam sejarah Alkitab itu tidak setelah mereka dewasa. Aku sering bertanya-tanya pada Tuhan, gua maka entrem kalkala sila nga dewasa pilih ndu jadi selayan ndu teku. Kenapa harus orang muda? Mata kan anak muda nda langabo matang, pengalaman masih sedikit, kira-kira begitu. Aku sendiri pe kadang-kadang natap-natap anak tai nguda dengar kalau anak tenda tah labo karirator dia jete kubuke. Dan apakah Yesus tidak tahu bahwa generasi muda ini terbatas? Pasti tahu. Dia pasti tahu, sangat tahu. Lalu kenapa? Ternyata pembentukan masa depan gereja sangat berhubungan dengan bagaimana kita memartabatkan, menghargai dan menghormati orang sejak dini, bukan nanti. Aku kuperdetekan ke Paulus. Paulus ternyata anak peranaka. Dan Paulus adalah kak pompo. Lahir jabur-jabu, anak perana ya lalap. Sana asam tua. Anak perana pangkai. Jadi anak rohanina seperti Timotius, Titus, Filemon dan sebagainya. Kuakap 2 bulan terakhir enda bahan PJJ terus PA, surat Paulus kirina, Timotius, Filemon, Titus, Tikikus dan semua ya. Kenapa? Udah terbaik. Tapi memberi kepercayaan kepada mereka yang belum baik adalah strategi terbaik untuk membangun masa depan. Penerimaan adalah gerbang masuk membangun kehidupan paling bagus. Maka adikku perdetekan cara Paulus usur empegegehi anak-anak nasi Timotius, Titus, Filemon. Surat Paulus kerina berawal dari bagaimana Paulus menerima, mencintai dan memartabatkan mereka. Contoh, Pauna, surah enda bas aku nari Paulus, man anakku si Timotius, si ertutus ate bas kinisran, si nande bapa na bagenda, si nini bulang na bagenda, bagai kira-kira. Jadi cakup pelajari enda secara kejiwaan juga, strategi membuat orang lain menjadi cepat dewasa, matang dan baik adalah dengan memartabatkan mereka. Bukan dengan meragukan mereka dan membatasi mereka. Berapa banyak di antara kita orang tua yang kadang-kadang gagal membangun anak kita atau gagal memberi nasihat, bukan karena nasihat kita tak paten. Labor kita kan kita orang tua kurang referensi. Labor kita kan lah pernah si baca Mario Teguh. Labor kita kan lah pernah si baca buku-buku populer dan keren. Tapi mari perhatikan Paulus. Paulus itu sangat memartabatkan anak-anaknya. Anakku si ku kelengi, si Timotius, si Titus, si ku tandai, kita kan kini tekendu. Kita kan kesetiaan du, langtah Paulus mengkalakan dalau beresa. Tapi begitulah Paulus memartabatkan orang lain. Ada berapa kita menjadi gagal menasehati perpuluhan. Labor kita kan lah kita sarjana. Bukan karena kita tidak S1, S2. Labor tahu. Tapi semua nasihat jika tidak dibangun dalam proses kedekatan dan proses memartabatkan orang lain tidak akan menangkap pesan kita sebagai pesan cinta, hanya sekedar kritik atau sekedar saran dari orang yang jauh lebih pintar kepada orang bodoh, dan itu secara kejiwaan membuat mereka resmi
tampak longor dan kita tampak hebat. Dan itu sebenarnya tidak pernah diperagakan dalam Alkitab. Maka dimbangun anak muda tateta, ula mejinna usur belaskan, mejilena lah. Coba siban kari daftar keunikan dan kemantapan anak-anak kita, lalu ucapkan itu dan mereka akan menjadi seperti itu. Aku lihat kam piga-piga kundu leras keluarga atau ras anak. Oke, abang bapak sifra depan di lebih. Pegelutik mikrofon dulu sedikit bang. Dialog teku kita sih tikal. Kakak berukai kak bang. Oh, Bro Ginting Munte pendeta. Bro Ginting di bagian kok kita si paribanan bang. Aku pemuat Bro Ginting. Mantap kita deh bagian pendeta. Ya, siap. Mari kita buktikan teorinya Paulus bahwa orang akan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Jika Paulus berkata anakku Timotius si setia, itu akan membuat Timotius menjadi pribadi yang menjaga kesetiaan. Mari kita buktikan. Coba katakan sitik man Bro Ginting enak manis kelkam de Ginting ning bang. Ya melabun deh. Belaskan saja, melabun perlu deh kan. Belaskan saja pak. Belaskan saja pendeta. Uen saya tatap rupa na. Manis kelkam. Iya, tulus sampai. Miss dagi majile Bro Ginting na. Coba min bagi bengkala ko kuidanin. Sekalian ko ang keren bang. Oke, sip. Kira-kira begitu ya. Oke bang, bujur bang. Jadi kenapa Alkitab mendahului informasi bahwa Allah itu menciptakan kita segambar dengan Dia? Karena menghormati, memartabatkan erban kalak medolat, mereka akan menjadi seperti itu. Ketika kita kebanyakan meragukan, memaki atau menghina atau membesar-besarkan kurang orang, dia akan menjadi seperti itu. Aku yang kok hebat na dibata, tak nanga kita kurang. Tapi lah pernah galang-galang na. Kenapa? Dengan cara menerima kita. Oh, Irbina bahan PJ minggu ini kan itu ya. Alokanlah temandu. Bagi Tuhan engkau ngalokan kamu. Karena strategi memperbaiki kehidupan itu adalah dengan cara memartabatkan orang lain. Aku kuperlihatkan catatan-catatan kecil. Pernah si bagi cerita Alkitab. Lip diberu sengaja ipetangkapkan kalak Parisi, res kalak Saduki, erlua-lua. Maka babana ku Yesus. Dapat bahan khotbah 2 bulan selewat kau kape. Nina kalak Parisi dai. Oh Yesus, uga nindu. Dat kami erlua-lua ya. Adi Nina Musa, bentar hitari batu sama mati. Adi nindu gua. Keren juga kalak Parisi anda ya. Sebab pas tradisi kala Israel memang ada tradisi Musa kala lua-lua benteri tarai batu. Tapi kebetulan pergumulan yang dibawa di zaman Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Romawi. Kala Roma dilarang hukum mati. Nggak boleh. Jadi mepekicat na Yesus Adi la benteri tarai batu berarti Yesus menghujat Musa. Adi benteri dengan pakai batu berarti Yesus menghina hukum Romawi. Berarti Yesus harus kicat. Sedap ngeban Yesus makin sarana. Apa kamlar dosa ya be. Nah, siapa nggak berdosa di dunia ini mungkin. Insyaallah kalau anda kerina sungkun Yesus di Brunei. Oh bibi lalit si menterekam lang Tuhan nina. Jawaban Yesus si terakhir anda jarang dibahas orang. Nina Yesus, lah kam ku hukum. Maka berkatkanlah olah naiban silangan nate di bata. Kalau kita cek struktur tensisnya, kalimatnya, bahwa Yesus lebih dulu mengampuni, baru memberangkatkan si perempuan ini. Lah kam ku hukum, berkatkan. Apa ini artinya? Penerimaan adalah gerbang menuju pembaharuan hidup. Labon cakala robah maka alokan. Alokan lebih maka lit kengasupan kala kay robah. Sementara kita mon kala Kristen, cinta kita itu penuh sekali dengan persyaratan. Adila ko gutul kukulangi ko. Adila ko lat-lat ku alokan ko. Adila korban musyitakal anakku ko ninta. Sementara lebih-lebih mata anta Alkitab sedang berkata, lakam ku hukum naku berkatkan.
Coba lihat betapa besar cinta Tuhan terhadap mereka yang memiliki keterbatasan. Sementara kita kalau GBKP ngaku-ngaku Yesus dah hinta, tapi kelang ateta luar biasa bersyarat nah. Adila jelmai bagi ukur enggo sidarami pasal-pasal na guang rebancana enda agak cilaka getem perlahan seh makalanai pangkeke. Yesuslah dibatan teteku. Sementara Yesus melakukan penerimaan. Aku panditandu pendeta Krismas. Ujung bandar barendaku, sur kelaku cubai kala. Tupungnya umurku masih 24. Mana anak dengar ke kap dua. Di 24 kap dunce aku ketua perunggun. Sementara melala je emeritus ras pengetua adat. Merawa nak ujung bandar tua akan kaje nga dana iman mupe merata angko kaje ketua runggun nina. Cubai kala aku suruh taruh baigu. Ku telpon mengarna Kak Dewi, aku ban Kak aku lalik mata pelajaranku, plaus baigu daninku. Iya topang Kak Dewi lah aku. Dengan beberapa teman pendeta dulu, Pak Jaka, ada pendeta Ngerkat, ada Kak Natalit dan noto kena aku mereka lang gerbul Kak Teku. So, lalik mata pelajaran teknik plaus baigu kampus. Sementara perpulungan melala Kak baigu, melalik kurikulum nah. Ce, aku sangat pikaris, aku perbual kalau mana terpaksa. Kenapa? Kuhotbahkan Kak Anduk, ulah kita nembah, ulah kita merawa, ulah kita emosi. Kalau kelah teman, bagi Tuhan ngalokan kita niku Kak, mantap kuban hotbah. Jelas kele, langabot tertalan kena aku. Kalau pertua dia akan aku sidang runggunan, akan aku gunikan kau sekoletiku kang. Jabah api jilalap. Ngok aku tanaman pekenaan kita kaje pekuting-kuting. Anak kan taman gunin kan ngetiku ka. Tak kau lalit dahin ku de banteku. Kak dia nak perana dengan lo kak beres sakal. Beli pandita belo beres sakal bagi aku enak begala. Tensin ka. Nce khotbah kuban majila. Ulai tamrawan. Kurang sayo kue kaciram kami berah. Padahal terkerjakan aku. Kita harus jadi mamre similias nete ningku. Baru ginting perumah ngilas kateku. Kurang kau cocok na gulene. Ulai tamrawa mandahrata lagi cocok. Tapi bas pusuh ugara. Dan dubual ka aku. Terpaksa. Adilah mantap khotbah lah ka di lokal Natal. Adi mantap saban khotbah lah terdalankan. Kicat ka Guawan. Kam lebih temanku pertua dia akan kusungkun kalwe. Jujur kami ya. Kam yang godalankan dukuna 11 kendua. Tu ngaku labau. Saja si belu-belu ni tamu ni kendat lat tak bagi sajang. Beda tak kerinenda, beda tak kerinenda. Si belu-belu namburi dosa. Lang ratang perdosa. Jadi aku dekah kelaku perbual. Adilah mantap khotbah bagi kataku ndai roster minggu pela kali. Ndir babari trit pela kali sinanahkan sa. Natal pela kali jadwal. Terasa mantap khotbah. Bagai kuban mantap khotbah, mulai aku khotbah dan sedak ngekuakap. Sa kutah kam kubuali. Sa lengaku bagai. Kudahi maranda dosenku ku kampus. Dosen spiritual kulah. Pendeta Mika Damanik, ras pendeta Jaka. Ngadi saja aku jadi pendeta paningkung kain aku nina. Lo terdalan kena aku si ku katakan dan du terkutuk kak bagi aku pendeta. Masa aku harus khotbah bagus nggak mampu menjalankan niku. Dakep naku dekah. Nen aku Krismas nina. Je karima kata handun aku. Bagi-bagi kita ndak pealokan Tuhan. Bagi kita ndak salah tapi pakai dibata. Gelah tahanduka karingalokan perpulungan sila bagi ukuran aku nina. Disitulah aku paham. Bahwa kita kerina kalak Kristen lah beban mantap na kita maka dilo Tuhan. Loban mejile na kita maka jadi serayan. Dalam keterbatasan kita itulah kita dipanggil Tuhan. Sejak dini. Adini na Paulus. Tuhan ngo mate waktu kita berdosa dengar. Bukan setelah kita baik. Supaya kita tahu bahwa keterbatasan kita itu adalah tempat bagi cinta kasih Tuhan. Gelah di modal tak keringalokan kalak si deban dalam kekurangan dan keterbatasannya. Itulah kenapa ajar-ajar Yesus sila beres-beres kirina bahas. Kita yang masuk beres kele. Nendu kari Abraham pe dua kang daharana. Raja Daud itu tungkir na kandahara kala kay basta pina.
Sentabi di jeglar lu Daud ya labon dai kam maksudku sorry. Raja Salomo 1000 ndoharana di menurut tata gereja GBKP sada klasise. Ugala banana kenda ngunjungi sampai sada klasis te. Rasul Paulus li 400 jelma gelakna. Simon Petrus tensi 2000. Tampulina cuping kalake. Adir janjilah Simon Petrus enda si jagauna. Ngo kencang li persoalan rasa Yesus ngerbul. Anak cengkareng li kang bagai dir pada nela harah lebe. Ngoli soal idah pelanai. Ciri-ciri si Petrus. Si Judas, iya guru na pe modal kena, putar kena. Melalakang kak bagai perpulungan uang pembangunan putar kena, mirip-mirip sinai me. Si Thomas ngenani si pelayatik lain ngenan bana. Lika jara-jara Yesus melias kal jalma sintram. Dua-dua karya Yesus nina Tuhan. Misalkan pagi surga, ingat ya, sada kita kiri, sada kita kanan, posisikan satena. Masih kakak dua don nak kena jara-jara Yesus. Maka kita kena pertudiakan cengkareng. Mantap kale. Maka dilik sitik-sitik lat-lat tak. Wajar ajar-ajar Yesus bagai pelulit. Saja persoalannya, cara si Yesus terjadi perubahan kan itunya. Maka nina Yesus, nina Paulus, naik kok si bagi-bagi dia keren, gundari yang kutak rugi nina. Jadi ternyata semua anak-anak Tuhan tidak dipanggil karena mereka sempurna, tapi setelah mereka bersama Yesus, penerimaan Yesus itulah yang menjadi modal mereka untuk mampu menerima orang lain dan mengoreksi apa yang benar dan tidak di hari-hari mendatang. Maka nanti Bapak kami Krina, kita selayan Tuhan, pertuadiakan orang tua Moria Mamre. Timannya dewasa, maka ia ikut muat begini bas gereja ras masyarakat. Keterlibatan mereka sejak dini dalam keterbatasan itu dan dukungan dan penerimaan kita dalam keterbatasan mereka adalah modal mereka nantinya untuk menerima kita. Sakita pagi metua ka. Engkai mata kaya tak pertuadiakan si muda ngalokan emeritus. Sebab sanga kita na pertuadiakan ia permata masih ajari teknik ngalokan jelma sila bagi ukur. Maka tupung kita lah bagi ukur na rik na ulihi. Salah siapa ini? Salah tagun. Maka dimerat kita alokan anak taita pagi. Ajari yang alokan jelma sila bagi ukur gundari. Gitu striknya. Maka aku li dua anak tak. Gue anak perana lah, gue tingkat 2. Dikasih muda-muda. Gelar nak. Makan mata anak gue, gimana ngenakatin anak perpulung nih. Cek kadang-kadang pohon gina aku sitik-sitik, jangan rekam dan aku nih aku. Apa diskusi program permata pak nak. Permata ka pakai na anak kena genit kung pakai kuete kuso aku penai bagi katu katakan kang nusun program permata kuso aku penai bagi katu katakan kang nusun program permata berkunjung kuncar lah bagi kita nakang kayak gini melalakang kita kalah jumpa dengan namu kayak ban kutah aku penai bagi lah ya kalau anakku kualo kania bohong dia dan gak kumarahi. Mengerti sekali aku dunia muda. Maka ia pengen belajar memahami. Kenapa? Karena aku coba menerima dia dalam kekurangan keterbatasan. Di SD nari juara ya. Sampai SMP juara 1, juara 2. SMA pindah kami ke Banjahe. Ia kebetulan metodis. Ia simbiring na jaban anak kalak cis. Kami pindahan si Bulangit. Kurang pede kok. Pia bania simbiring na anjlok milena latar lokan sabana juara 5 ya laya juara nari juara 1 2 3 berjuk ya ke rumah biar kok ia kurawai sayang juga ya dia anak tapi engko birawana mengenan bapak anak menurut anakku latar lokan aku ya di laya juara itu berarti satu pendidikan yang masalah. Karena banyak gitu orang tua. Adila anak tasi mantap nala taralokan kita. Jadi saya ngalokan niya adila ya mantap. Entah yang makan narkoban krina anak peranenda. Sebab majilin ang calokan orang tua. Majil na lali si ngalokan sa. Entah yang makali kalak kawin cerai.
mantap pasangan tensa cialokan. Majinala cialokan. Cek kebetulan alokan tukang jamu. Kiam kawin lari lah. Maka kampe muria di kurang-kurang mantap nama mere. Kam kiningan na. Adi pandangin dulu lah. Cek tukang jamu kari pujikan na. Kuja anak kiam ninta. Kui si mujikan sa kuja lah yang gerbul. Uge lah. Uge kira-kira. Berjuk anak tak ke rumah banlaya Jurasada. Ku dakap, ku cium dia, ku peluk dia. Naku, kam si mantap na ningku. Bapak andu juara 3 pe pernah ningku. Memang ka andur tinakai juara 3 pe pernah. Mulai si hau-hau na bagela. Maka juara 5 ngo jago naku. Aku lah pernah juara 10 pe ningku. Ciram yang anak aku gitu nya Pak Ning. Sayang aku sama kamu gak pun juara nih. Mujizat terjadi. Aku sekali jadi PA Permata anak ta ika banjahe. Bagaimana kak Dunina nuri-nuri bas PA Permata. Aku bapak ku pendeta. Tapi lo terdalan kena horbah nino. Ih benar kalah aku teku. Anakku kak Dung ngatakan sama gue benar kali ita. Gua kaki anak kena horbah etiku kak. Tapi terakhir Nina bagaimana. Yang suka aku sama bapak itu. Gagal peyandahikan 11 kene. Tapi nggak pernah dia berhenti berjuang melakukan apa yang dia ucapkan. Nina. Janari tahdurah narana nanak teh. Dia mampu menerima keterbatasan bapaknya. Itu karena kita juga orang tua. Memperagakan penerimaan terhadap keterbatasan anak ta. Jadi gereja yang ingin membentuk generasi muda menjadi pelayan yang baik. Yang mampu nanti memfasilitasi kebersamaan pada saatnya. Adalah mereka, adalah anak kita dalam seluruh pergumulan gereja. Ya anak-anak kita yang kita terima dalam seluruh keterbatasan dan kekurangannya. Gelah tupung ia ka pagi jadi serayaan, pengurus PJJ, pengurus kategori alta BP Runggun. Ngasup ka pagi ia ngalaukan jelma sila bagi ukurna. Sebab kita yang dapat pagi bas masana. Ketinggalan zaman kang kita yang bas masaan mata anak ta. Mungkin gundari laang. Tapi tik nari, kita yang dapat laula ako bas. Lanai piga Natal KKR aku membahasa. Adi berendam lala. 3 tahun terakhir, ngubuen saitun nanah kena aku Natal saitun. Natal Permata, 5 naringan sa. Berarti lanai aku up to date. Nggak ketinggalan zaman aku man generasi muda. Apalagi umur 60, pagi aku tangguh may pagi tukulkan Permata yang dateku. Kenapa? Jika kita tidak menghormati, tidak mendidik spirit mereka dalam rasa cinta dan penerimaan. La pagita anak te ngalokan jelma sila bagi ukur. Jadi itu PR kita sekarang. Aku perdiatekan ke Anda, sentabi nanti Bapak, zaman kopi tenda, berbarengan sekali ras. Tahun IT, tahun tema GBKP. Aku lucu-lucu pikirin ku bagenda. Aneh kalau kamu Tuhan. Setiap tema GBKP itu berhubungan dengan sedikit kendala-kendala alamiah. Contoh. Tahun 2015 tema GBKP bas GBP itu tahun diakoni. Meledak dalam sinabun. Malah bacila praktekkan. Tahun 2019, tahun pengembangan ekonomi, mate krina babi kambing res lembu tanah karo. Terpaksakah kita belajar berpikir pengembangan ekonomi? Tahun 2020, tahun IT, COVID. Lah bacila praktekkan tahun IT. Tahun 2020 sada, Permata adalah generasi berkat. Kaya tendu bandi batar gelasi praktek kena ya, kamu sekali ngatakan sah. Perlu ngerah malapetaka maka bagai siban, entah si peragakan sebelum malapetakanya datang. Aku kunan petana sejak 2005, begitu. Setiap tema tahun gereja akan ada berhubungan dengan itu. Maka dikatakan gereja tahun depan, pemudalah generasi berkat. Ulah kalau lebih malapetaka dari bapangku maka kari dia tenda anak tenda. Ngo kari kita ketundukan. Maka mulai sendah banlah.
Menurut piga-piga informasi siku perdiatakan anak ta generasi milenial enda memiliki struktur saraf singgo dipengaruhi oleh Google. Anak-anak ta generasi milenial itu kelahiran 90 ke atas, ia lebih banyak bergerak mata anak. Mereka mensurvei segala sesuatu lewat indera visualnya. Mereka melihat banyak, bukan mendengar. Maka perdetekan dukari, menurut data statistik Google, sekarang generasi muda itu mulai anak KKR sampai permata zaman Gundari, itu Google Brain dengan tipe visual. Tipe visual artinya mereka melihat dulu baru percaya. Si cukup menarik ke belakangan enda, mereka sudah menangkap sesuatu yang dianggap menarik dalam hitungan 15 detik. Asal lakapna menarik, sentabia enda handphone, mis sebagai enda banana, lah menarik. Geser-geser dalam tempo 15 detik. Maka di nanti bapak nala menarik 15 detik, tidak geser nangkam. Ngeri ya. Lah naik karena kita tertarik. Ence adinggos kita anak ta Google Brain menciptakan kinerja saraf dengan dilaidah nalai itu. Kakak kita pengen kenai aku perdetekan kusungkun Kang Bang Mahendra Sitepu, dia adalah ahli Google, salah satu yang sangat mengamati itu dunia IT. Katakan bahwa Moria Pegundari ngomlah lakal kena perubahan sistem saraf visual. Kak maka simbuan nakal make Facebook Gundari Moria. Si belang-belang GPKP simbuan make Facebook itu Moria. Simbuan make Instagram itu Permata. Adilai tama-tangat enda pe gulut kang enda kuku perdete kenenda Moria rasba merencak ya kamar. Tapi Moria 60 teman cakap-cakap bas Facebook, mereka 80 teman cakap ada kamar tapi sada jambur kepekan jelma bas. Lanai pernah li privasi. Moria 60 kon nama 140 jelma bas. Berikut ada kami informasi bahwa anak-anak Tagundari memiliki kultur baru, dunia baru. Arti persekutuan bagi mereka sudah umur 40, 45. Kita memiliki basis persekutuan itu berbasis fisik dan berbasis lokasi. Sada sektor kita bandar-bandar rumah ta, sada runggun kita bandar-bandar kutata, sada klasis kita bandar-bandar kecamatan ta, begitu. Adi anak Tagundari dia tidak berbasis lokasi dan fisik, tapi berbasis relasi. Jempol, iseng komen, ise subscribe, akapna temanna sada sektor. Maka biar aku nande bapangku banta karisi akap pertua diakan akap anak teh kita kai pelang sebab lo pernah si jempol belakang ada kritik Permata. Ku akak nguratusan Permata terbas daftar Facebookku minta pertemanan. Perban iya anak-anak SMA iya cen-cen na teku. Melaka aku tempar teman sana SMA ban aku ngapak pelalu humor. Ku masa Facebook teku. Jumpa kami tiga. Sombong kali kan pendeta Nina. Ucilah kataku. Kepekan menurut anak tue. Tanda aku panditana. Postingan apa terpaksa aku like. Ku subscribe. Mantap na kuning ku bagi ka. Kepe makakap na aku pendetana. Kuata adi bagai kuban. Lentik aku jadi pandita. Rakai aku pendeta lentik-lentik jeti kuka. Kepekan zaman modern anak kita melihat basis persekutuan itu bukan pertemuan fisik seperti kita orang tua. Maka kita orang tua sinir cirna iluh talai tabaci ku gereja. Anak tenda kepekan PJJ ya 24 jam. Tunduh-tunduh ya kamar. Share na kujah kata di bata. Share na PR kujo. Share na kujena. Share lap dahinna. Jadi
basis persekutuan dunia muda itu adalah relationship. Encik, udah aku baca-baca Facebook na atau WA na, ialah beres-beres pe status na jempolika la usur, mantap nak, keren nak we, keren seni na ni na usur. Encik kita nak ta, WA aku jilala, belalik jidahin mu kuat sidawan pe balik kuat resna. Arat nanitaka, akhirnya kerja mereka dalam dunia IT. Siguna jadi pergumulan tak salah sadana ni bapa turang senina. Permata GPKP menurut data statistik Modraman GPKP tahun 2019. Permata 86.000, sentabi 62.000, KKR 86.000. Jumlah KKR dan permata itu mencapai posisi 48,5% dari jumlah total jemaat GPKP. Prediksiku, 5 tahun nari 2025, jumlah KKR Ras Permata kelahiran generasi milenial akan mencapai posisi 54%. Tahun 2030, jumlah generasi milenial kelahiran 90 akan mencapai posisi 62%. Adilah dia teta anak tenda, biar aku tik nari labu akap na kita temanna. Dan itulah yang menjadi catatan penting bagi kita. Maka kami Ikaban Jahe, enda sekedar cerita-cerita sih mungkin pasti nggak relevan 100% dengan kondisi di Jakarta. Aku pendeta Christmas sejak aku tangkuhkan lid lalap anak rohaniku. Iklasis berstagi aku membina anak perana sing udah sekitar 48 orang. Dari 48 itu sekarang sudah 32 pertua diaken, 7 kepala desa. Encak aku isi belangit, anakku 2 pelaluh kalah. Dan sampai hari ini mereka eksis. Adik mereka mengenai YouTube, lihat saja Baluran Entertainment. Mereka adalah tim ibadah dan tim PI yang sampai hari ini eksis melayani di GBKP. Encak aku pindah ke Banjahe. Di rumah Tatading 12 kalak permata anak Belumang. Dengan kumpulan kelompok 20-an orang. Mereka adalah tim pengembangan pertanian organik Tanah Karo. Aku sangat serius di dalam mencintai anak muda kita. Janah kuidah adisi kelengi anak-anak tenda ke depan mungkin kari matah nakang kelengi gereja, kelengi masyarakat. Kira-kira begitu. Maka senang kalau aku waktu topik yang dah dibahas kebersamaan Morimar, Permata, kesempatan kalau aku je karin junguti jemaat Cengkareng teku. Lah kari kak na cocok paling-paling lah aku tenah kena sekali nari teku saja bagai kangen sa. Artinya aku ready untuk tidak diundang sekali lagi. Si penting sekel kata di baten gelah kelang ate percengkareng teku bagai kira-kira. Bagaimana kira-kira. Tapi aku sampai pasti kelang tendu anak-anak ta. Ada pepatah berkata begini. Si meriah nakal siakap, rasi sedak nakal pepagi siakap pas geluh hendak emang karena keluarga. Lapi ta surung nukur lo siakap sedakkan. Tapi ada dia nak tak pagi lah surung jadi jelma. Baci pagi lebih kal siakap sedakna. Lah sampai pagi siakap kerina geluh hendak. Adi anak tak lah jadi. Adi rumah lah jadi tu kurang nggak apa-apa itu. Kira-kira begitu. Mencakup perdetekan belakangan enda. Kami hampir tiap minggu ada semacam talk show kecil-kecilan lewat Facebook Permata Ikaban Jahe. Ibahan kami bagenda mungkin jadi pandang-pandangan saja membantu orang tua. Iban kami semacam daftar statistik kecil-kecilan. Di daftaran kami kerina gelar anak ta mergana, beruna, berena, nande bapan jatading, sekun ini bulang na. Maka melala kalau anak ta si jene kutah singalo perkempuna, singalo perninina, singalo ciken-ciken apa kutah. Kira-kira bagai. Sekolah na pe kutah, hobi na pe kutah. Jadi itu bagus dalam membangun persekutuan. Maka belakang nenda ban kami talk show, orang pikir kalau talk show itu narasumbernya kan harus orang pintar. Ternyata enggak. Jadi pas talk show kami, di lo kami, Permata Sidahina narik beca. Bagaimana bisa dia narik beca dan wajahnya
siram pagi sampai sore walau hanya dengan uang masuk 60.000 per hari. Jadi nggak harus orang pintar jadi narasumber. Tukang beca yang cirem, si isak-isakan kala ketiga, dialah narasumber. Maka kari di lo kami kan narasumber permata, si belakangan nenda, wortel nala kena harga. Suana wortel dengan biaya 20 juta, saya wortel harga 500 perak, bangkrut dia 11 juta. Dan dialah jadi narasumber bagaimana cara menangani hati ketika wortel kita tidak kena harga. Permata narasumber. Jadi bagus juga itu. Tantang nala Boyanggi, tapi akhirnya dia melatih diri menjadi narasumber, menjadi orang yang berani bersaksi, akhirnya menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi di kuidah hendak nane apa turang senina, mungkin secara teknis masih bisa kita gumuli nanti di runggun kita masing-masing. Tapi hati kami secara alkitabiah, secara kinite bahwa Yesus sangat menghormati generasi muda, ajar-ajarnya sebagai Yesus sendiri generasi muda, dan Yesus menerima mereka dalam keterbatasannya karena penerimaan adalah gerbang masuk untuk menuju hidup yang jauh lebih baik dan dewasa. Mungkin anda masih baca kupusah membantah, kari adilit kesempatan untuk berdiskusi atau cakap-cakap share, si anda sekali lebih moderator tak. Maka kembalikan kami kaman bandu, turang kami buru ginting. Bujur menjajah kita kerina. Ya, bujur pendeta kami untuk firman yang sudah kamu bawakan. Sungguh sangat terberkati kami sebagai anak-anak, begitu juga jemaat sebagai orang tua ya, tentang penerimaan ya. Penerimaan awal kita menjadi terbuka, dan keterbukaanlah awal dari kita semakin pulih, keterbukaan awal pemulihan katanya gitu. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita mau menyaksikan lagi sebuah kesaksian pujian dari orang tua kita, Moria kita. Kepada pertua kami persilakan untuk share video Moria. Lanjutkan dulu, Rodi. Ya, terima kasih untuk persembahan pujian dari Moria, tapi ada juga tadi ternyata bapak-bapaknya ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita akan buka 2 sesi pertanyaan. Harapannya masing-masing kategori ada nih perwakilannya untuk bertanya kan, dari Moria, Mamre, Saitun, juga Permata. Untuk sesi pertama, aku beri kesempatan untuk 2 orang penanya dari Mamre atau juga Saitun. Pada Kam, Mamre, atau juga Saitun, siapapun boleh. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan bisa langsung buka mute buka mic atau dari kolom chat pun nggak apa-apa. Nanti ku bantu bacakan kayak gitu. Ini giliran Mamre dan Saitun ini. Terkait tema kita, terkait tadi bagian-bagian yang sudah disampaikan oleh pendeta, kami persilakan.
Kami mewakili Mamre boleh? Boleh Pak, ya langsung boleh. Oke. Aku mau tanya pendeta, ini mungkin secara global GBKP ya, terutama untuk Modramen. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh Modramen ataupun GBKP secara global dalam mempersiapkan Permata nantinya? Karena melihat dari tema kita dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, harusnya kan GBKP sudah membaca, sudah mengantisipasi apa yang harus mereka lakukan sehingga harapan Permata bisa tampil untuk penerus GBKP itu bisa terjadi. Karena secara jujur kami dulu bekas pengurus Permata Klasis, komisi kami selalu bilang, ayo Permata, kamu penerus kami. Kalau kalian pengurus Permata Klasis tidak bisa mengayomi Permata, nanti di mana pada saat kami sudah waktunya berregenerasi. Jadi yang mau kutanyakan, apa peranan, apa program ataupun apa langkah dari GBKP ataupun dari Modramen untuk menyikapi supaya Permata generasi ke depan ini tidak secara keseluruhan menganggap teknologi itu adalah segalanya. Bujur. Ya, bujur pertanyaan Dupa, boleh langsung dijawab oleh pendeta, kami persilakan. Bujur melala mana abang Bapak Juan mewakili Mamre ya. Apa yang diprogramkan oleh Modramen, keren ini. Jadi tema Enda adalah hasil pergumulan gereja latar belakang Enda, karena kita melihat sudah beberapa tahun ini peluang untuk generasi muda kan sedikit. Maka secara khusus si angkat memang tema Enda tahun Enda. Khusus kalau gelah kita menaikkan perhatian. Secara program ngoi sikapkan kami draft program si mungkin kami bacandu kamu orang tua pertodiakan alunggun karena agenda struktur kerja Modramen bang, kami setiap tahun bulan 3 ke bulan 4 mempersiapkan tema program tahun depannya. Pemana tahun 2000 Enda bulan 2 bulan 3 kita sudah bergumul untuk tahun 2021 begitu. Maka kami teman Modramen ras unit-unit pusat itu melakukan seminar dan pembuatan program 2021 ras Permata, KKR Permata, kategorial Krina. Maka kari hasil rumusan kami bulan 6 bulan 7 dikirim ke Klasis. Bulan 7 kari Klasis ka menjabarkan caras runggun-runggun. Bulan 8 kari runggun ka goleksa. Bulan siwah iba baku sidang Klasis. Bulan 10 babak ku SKMS. Kira-kira begitu alur-alur cara gereja tanusun program. Maka mungkin persoalannya adalah apa yang kami tuliskan dari pusat bacilah sekurunggun di sana. Mungkin di bagai kari jadi catatan man kami bagaimana membuat dunia muda ini semakin berperan. Uga jana uga maka programnya sekurunggun lah baci program kendu upayakan kami. Makanya aku senang dialog ini. Siapa tahu ada jalur-jalur informasi atau komunikasi antara pusat yang tidak sampai ke runggun. Janah kami teman doi pusat i Modramen membuka ruang selebar mungkin bagi pekerjaan-pekerjaan dunia muda. Dibaci lebih banyak kaum muda berperan labor tina orang tua lah perlu bukan orang tua itu sangat perlu diberikan ruang selebar mungkin lebih banyak bagi kaum muda. Program-programnya ngolit Enda tak arah jagi akar baci ku kirimkan man banta kerina mungkin baci jadi referensi. Malam pujian itu setiap minggu ada itu semua pemuda yang tangani. Dari pengembangan pertanian tahun Enda si kirim Permata 8 orang studi untuk ambil studi lanjutan ke Israel. Tahun depan akan dikirim lagi Permata GBKP 8 orang lagi ke Israel. Enda karena COVID
terbengkalai sedikit gereja ta, karena kebetulan aku yang nangani Koinonia dan Permata. 40 orang per tahun sekarang jatah kita untuk pekerjaan diplomatik dan studi dengan Australia. Jadi kita memberi peluang sebesar mungkin. Tapi enda duna akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat terlalu meluas. Si jauh lebih kontekstual ia mungkin kari klasis atau kita di Runggun, karena kami temandu Imodramen mungkin terbatas kami menjangkau konteks si cukup bervariasi di Runggun. Maka si manfaatkan aja kari tahun enda untuk memberi ruang yang lebih lebar bagi perkembangan anak-anak ta, karena Modramen kan hanya paling bisa bikin konsep, maka draft program, dan draft program itu terlalu global, si lebih spesifik yang mungkin kari baci igumuli teman i Runggun atau klasis. Di seputar sedaya kari pergumulan tak kami teman Modramen akan sangat siap untuk berdialog. Aku lebih salah sada kari bang baci jadi temandu bagaimana untuk berdialog dengan pemuda. Adili jenak tak Permata, mungkin kami bisa gabung dengan Permata Pusat yang tiap minggu 2 kali online, baik PA online, bagai talk show Permata. Setiap minggu itu ada talk show Permata. Jana i wilayah Gugung ada talk show Permata bidang pertanian dan peternakan. Jadi lanai mamrena si mada talk show tapi Permata, nah kira-kira gitu. Mungkin nggak semua ini bisa relevan di Pulau Jawa, ide-idenya saja. Kira-kira bagaimana tah baci kari prinsipnya saja ditangkap. Siti buat abang Bapak Juan, bujur bang. Ya, bujur pendeta. Jadi ya membuka ruang yang selebar-lebarnya ya buat kami generasi muda untuk dapat berpartisipasi aktif kayak gitu. Dari Bapak kami, Pak Juan, ada lagi tambahan Pak? Sudah menjawab? Bujur pendeta, mungkin bisa nanti segala informasi bisa nyampe juga ke Permata Runggun, biar mungkin nanti Permata Runggun walaupun yang tadi pendeta bilang, oh mungkin ini tidak bisa masuk ke Pulau Jawa, tapi pada saat mereka bisa mencoba mengerti apa maksudnya, sehingga mereka juga bisa join pada saat mereka pun dapat menambah informasi, walaupun hanya sifatnya informasi, tapi bisa menambah pengetahuan pada saat mereka bisa sharing dengan yang lain, ya mungkin mereka bisa sharing juga. Bujur pendeta. Oke, bang. Jadi di PR ku, jadi jadi tugasku. Kari delete informasi aku share melalui ditata Kak Dewi, enda kalit sebuah Undas Permata Kak, kira-kira gitu nanti. Ya bang, bujur bang. Ya, bujur buat Mamre. Jadi ada prinsip-prinsip yang bisa juga kami ambil Permata yang di sini kayak gitu ya Pak. Oke, tadi dari Mamre udah. Dari Saitun, orang tua kami Saitun. Kalau ada pertanyaan tuh bisa langsung nonaktifkan mute dulu. Kamu ajukan pertanyaan dulu. Baju kuning-kuning nih ya, dress code Saitun warna kuning nih. Buat kamu orang tua kami yang baju kuning. Ya, ada kami yang mau bertanya? Ya, kama pa Saitun. Baik kita stay pun. Basta itu nari lang ako kaplit ya. Oh, Lain kapan pemuda konteks tenda, saya itu merasa tidak muda lagi tuh. Plit na titipan Saitun, waya kan aku pendeta. Oh iya, silakan bang. Iya bang. Jadilah kami nintandai ngarana kan anak ngusing udan tenda bagera Sao Paulus ia menerima jenari memartabatkan. Bagaimana pendeta? Iya bang. Jadi nanda Saitun tahu ya kan aku yang nandailah kam ibas memartabatkan enda nina. Gua ngenda trik na yang memartabatkan ku anak ta
ras terjang kujangi ke ngasuh tuan ta de sekali 2 kali pekap 11 kan 2 kali siturikan 4 kali kita togana nih na ugangi kita memartabat keneda nih na tah trik kaya kap dusiban nih na dai baswe enda pendeta 2 cakap ta 4 togana 5 si bene si turikan itu apaan ugangi kap dua batasan nih trik kaya bagaya maksudnya pendeta secara alkitabiah lah secara peradatan mohon lah kan masuki kaya secara adat pe doni terterima na pe bagi ada adat kakap di baba bagaimana anda WA masuk bahasa itu bas grup saya itu nih baca kami pendeta cuma tadi trikna ya pendeta bujur ya bujur Pak atas pertanyaan yang sudah kamu sampaikan mewakili pertanyaan dari Zaitun pada pendeta siram tidak permata megi-megi saya bagaimana pengalaman ala kita. Iya bang, bujur bang. Enda pergumulan kita bersama, kita bersama kan membentuk karakter anak itu berhubungan dengan koleksi mindset mereka. Kata koleksi mindset perlu digarisbawahi. Yang namanya koleksi itu berarti bukan satu. Dan kepribadian orang dibentuk oleh koleksi mindsetnya. Jadi koleksi mindset itu perlu diisi dengan stabil, kuota-kuotanya harus diperbanyak. Karena bagaimana? Anak-anak kita kan juga menerima banyak sumber-sumber pikiran di luar kita orang tuanya. Mereka adalah pembanding paling cepat. Dia memiliki banyak sekali referensi untuk menilai jenis-jenis nasihat, mana yang menarik, mana yang tidak menurut dunia mereka. Jadi penolakan permata itu bukan sebenarnya karena rasa tidak suka pada kita orang tua. Kalau ada anak-anak kita permata itu tidak setuju dengan kita orang tua, yang tidak setuju itu adalah koleksi pikiran yang mereka terima begitu banyak di luar kita orang tua. Jadi pertentangan antara kita orang tua dan anak itu bukan pertentangan antara suka tak suka sebenarnya, tapi pertentangan koleksi pikiran yang jauh berbeda antara kita orang tua dan anak ta. Pikiran itulah yang membentuk rasa, pikiran itulah yang membangun rasa. Jadi adikku perdetekan itu pergumulan kita bersama. Aku pun bergumul sekali di sana. Penolakan permata kepada kita orang tua itu tidak 100% penolakan. Mereka hanya meminta konfirmasi ulang supaya kita memberitahu mereka dengan cara yang bisa mereka pahami. Jadi dilik pagi kalak ngatan cabanta anak tak. Iya kula aku kak cocok kan bapak Nina. Laborte kita kan kita dah 100% ngila satena. Mereka hanya berkata, Pak tolong diulang dengan cara yang bisa aku pahami. Jadi ketika anak kita membantah kita itu bukan rasa benci. Persoalannya kita orang tua kadang menerjemahkan bantahan sebagai penghinaan atau ketidakpatuhan. Itu menurut kita tidak semua kesetujuan adalah kebencian. Aku mau kasih ilustrasi bagaimana. Aku terus angkat bapa melala si rumah naria belin-belin mulai kitik ban lalit bapana. 4 kami dilaki. Si 4 kami ingkri na sekolah kami. Abang kusintua pebisnis. Ia dahina agen koper-koper Cina, kol kentang si abang si nomor 3 dokter. Si nomor 4 aku. Pernah kami rubah gara-gara man lomok-lomok. Aku beri kalau aku ku traktir lah nander sebab aku maganjang umurna. Ku traktir lah ya sekali, ku sambari tudung ku bana cara suka makmur, ku potong babi 60 dolan sama royal kak 20 kilo kamanuk natai 5 ekor 4 kali 10 kilo. Rah nina pebisnis dua bagaimana? Asalkan ditukur ko babi ini na. 35 kilo bang tua ni ku. Ko lang ngata. Lakin kira makru takal, aku kebanjah baji ku buat 30 kilo ni. Lanai siang-siang ayo nang asal lahman, perkara selisih harga 5.000 kali 60. Matelur 1.000 eten. Pebisnis yang ada otak, na selisih harga lebih penting dari rasa. Lanai kalau nali orat na melomok-lomok lai perkara beda harga telur 1.000.
Rakani na polisi. Zakin tukur nunak na suka makmur bang. Melo babitang kone na ka di polisi verifikasi na keamanan babi sebab berenda melalaka pinangko babi kai kapan jahe. Jadi babi yang layak ditutung, dipanggang, disembelih adalah babi yang punya stempel di buta-butana resmi bagai ketek. Man polisi anda pentingin ka stempel anda asana lomok-lomok. Rakabang ku si dokter. Olam buaya sa panganiken na lomok-lomok menurut teori medis kena pas lomok-lomok enda sekian persen enda purinna, sekian persen ka enda kolesterol na. Dimbuaya sa sipan kental kari darah ta, asam urat pe naik, sakit kari kita nina. Ka di teori medis. Lupa kalau kenda aku pendeta. Pendeta di ngototokan na lomok-lomok, lanali kolesterol jadi gizi krina. Apakah dicocokan pandita tah dokter? Di penggemar lomok-lomok gue apa pendeta nina. Maksudku ngatakan sebagainya. Persoalannya bukan di babi, tapi persoalan adalah koleksi pikiran kami dalam mendagapi babi. Jadi kadang-kadang ketidakpatuhan itu diterjemahkan oleh orang tua sebagai ketidaksopanan. Padahal di antara anak kita, pembantahan itu adalah check and recheck referensi. Jadi mungkin kita orang tua, tadi togan anak bagi kita, hari ini bisa kita pacang kacamata baru. Berarti anakku meminta penjelasan dengan strategi berbeda. Engkau lagi kau hormat bangku nade bapak sampai sambari bapak amtai. Miskang bagiranan hima telah hita. Kira-kira begitu. Lalu anak-anak ini caranya supaya dia bermartabat. Kadang-kadang memang tidak hanya dengan ucapan. Kita lupa bahwa kita diberi Tuhan 5 panca indera. Bahwa anak-anak kadang bisa mendengar ucapan yang memartabatkan. Anak-anak juga bisa melihat perlakuan yang memartabatkan. Anak-anak juga bisa merasakan sentuhan yang memartabatkan. Aku kebetulan ngajar aku ilmu liturgi dan salah satu di ilmu liturgi itu adalah membahas strategi penyusunan liturgi kontekstual dengan sudut pandang psikologis. Jadi kadang kami membahas tipologi karakter manusia. Kemana? Li anak ta tipe visual. Idahna ia si ergakan, dia melihat kita memartabatkan itu penting. Li kadeba anak ta tipe audio. Dia suka mendengar ucapan yang memartabatkan. Ada juga anak kita tipe kinestetik. Kinestetik itu disentuh dia baru percaya. Jadi teknik memartabatkan salah ngerana-ngerana. Angkip atau tantabas barana aku sorok kelaku dengan anak tenda nih tabagai. Jadi ada anak-anak yang juga tipe digital, hormati keputusan bagai, dan itu menurut mereka memartabatkan. Jadi juga cara banca anak tak merasa termartabatkan, kita kenal aja tipologinya sedikit-sedikit lalu kita masuk dari sana. Kadang-kadang bacikang kita bantahna, tapi bantahan tidak selamanya berarti mereka tidak suka. Lika dosenku ngatansa, bantahan anak-anak hanya sekedar konfirmasi ulang sekonsisten apa kita mencintai mereka dalam bantahan. Jadi di pemanang gau si bantah na 4 kali, lemas kita kak tutus teba pena metena. Tapi bantah na 4-5 kali, terus kita bikin mantap bapakku tena ge. Jadi kadang-kadang penolakan tidak selamanya kemanusiaan. Jadi alat baca tanam menandangi anak tasi tambah kira-kira begitu ya bang. Alat bantu tak memahami mereka saja. Kari di PA Permata kari membaci kaku katakan kaman bana uga cara hamati orang tua. Bagaimana kok kak lebih sementara bang, bujur bang? Ya, bujur pendeta untuk jawaban do. Banyak yang ngangguk-ngangguk, senyum-senyum tadi orang tua kami ini kulihat kan. Oh udah bisa lah kuterapkan abis ini pikirnya. Oh iya sama penderitaan kami yang ngangguk. Dari pengalaman pribadi juga ya pendeta ya. Iya, itu bagus juga. Penderitaan itu kan membuat kita berempati. Dia anak pandita karila pernah nogan lah kari kutah gua kak nanam na kak perpuluh neto gani anakna. Ya, bujur. Sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua, sesi tanya jawab kita. Sekarang giliran orang tua kami, nande kami Moria dan juga teman-teman Permata nih. Boleh mengajukan pertanyaan. Bisa langsung di-unmute aja, langsung kam ngerana. Siapa duluan pun nggak apa-apa. Moria atau Permata. Ini Permata ini agak-agak gugup juga dia kan. Dia bilang tahun depan Permata udah jadi pusat perhatian lah Permata ini tahun depan.
Iya, jadi takut dia salah. Ya, mau Ria atau Permata kami persilahkan. Oh ya, dari Bibi mau ngomong makanya di unmute. Ya, isi arteta nungkun unmute mic ta ya. Permata boleh, Moria pun boleh. Ntar kok nggak ada yang nanya ditunjuk ini takutnya nih. Ada pertanyaan? Masih berpikir atau bagaimana ini? Nggak ada pertanyaan antara emang udah ngerti atau nggak ngerti? Nggak tahu ya. Halo. Ya. Bisa saya bertanya sedikit? Oh, boleh. Mamre kita lah dulu berarti ya. Nggak apa-apa. Mamre dulu sebelum nanti di Permata dan Moria. Iya Pak, boleh. Ini saya katakanlah punya anak. Kadang-kadang anak ini multidimensi. Kalau saya dulu 3 dimensi. Lain di rumah, lain di jalan. Sekarang ini malah multidimensi. Untuk menghadapi multidimensi ini gimanakah solusinya? Kami kadang-kadang bingung. Sangat bingung. Apalagi anak-anak ini kadang-kadang ya apa utara bilang dia ke kiri. Kadang-kadang dia ke dalam, kadang-kadang keluar, kan gitu. Ya jalur kita lurus, dia bengkok kan gitu. Ya katakanlah multidimensi, bagaimanakah solusi untuk menghadapi anak-anak muda sekarang ini ataupun cewek, cowok, kan kira-kira gitu. Sungguh kita bingung. Sudah kita ini lansia, semakin daya tangkap kita juga berkurang, semangat kita juga berkurang, semua serba berkurang, kan gitu. Udah kadang-kadang udah tak-tekan nih ya, bagaimana? Jadi ngajarkan kemarin kadang-kadang lanai begini, arah darah tahi begini, arah kita lang, bagaimana? Anakku rajin di gereja nih, di rumah lah kah begini. Pina sang ngapul sangai, anak kue katakan bujur, baik kali gereja, jadi contoh. Ternyata di rumah, waduh, menyakitkan, tidak sesuai dengan isi hati kita. Jadi seperti kata di Alkitab itu, kehendak kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kan kira-kira gitu. Jadi bagi yang kita beriman gini merupakan tantangan. Sungguh berat memang kalau kita beriman ini, banyak tantangan. Bahkan sekarang saya ada sakit gini pada hari ini, saya usahakan ikut kira-kira gitu, bujur. Ya, bujur Pak untuk pertanyaan tuh. Jadi kayak anak yang multidimensi ya, kayak di rumah beda, di sekolah beda, sama teman-teman gereja beda. Yang mana ini gitu ya? Ya, kepada pendeta kami persilakan untuk menjawab. Iya, ada pekerjaan berat kali Pak. Nah, butuhkan kok kita seminar pada semester enda. Ya bujur Pak, manbahan orang tua kami. Ini pergumulan kita bersama juga. Artinya aku pun nggak menyampaikan jawaban final, tapi baci macam refleksi aja Pak. Baru-baru ini aku mengikuti juga seminar si bahan gereja kalak, aku numpang nimbrung aja ya. Keikuti seminar anda kebetulan untuk kaum muda. Tak wakin dia teku. Pak sekal gundari anak-anak ta multidimensi, multi wajah. Maka Facebook nape baci pitu, lain gambar na tiap Facebook. Jenda kari bagenda rupana, jah lain ka rupana, jah kala rupa gelar nape ganti. Maka baci lane sita anak kunda ingin datang go permain tete bagai. Go lain saja kerina. Dan
Tapi ternyata itu patronnya sama. Itu hanya pengulangan dampak-dampak dari rasa tidak nyaman, dari takut merasa ditolak dan semacam upaya mendapatkan penerimaan dan perhatian. Maka jelma-jelma masih memiliki multi wajah. Adik aku Barenda, kira-kira sada tahun nenda sempat kang negatif pikiranku. Tahu sehat saja masih bubugin da potongan netiku. Melala naring pe gambar anak na bas Facebook, WA na pe ganti, nomor telepon na pe pitu sudah tahun. Tahu sehat sebagai jelma teku. Terakhirin aku beda. Mungkin karena aku dipaksa untuk menanggapinya secara beda. Orang-orang yang memiliki multidimensi dan multidimensi bagus dengan aku Kak. Multi wajahin ada yang ngeri. Beda-beda ia jape. Si pertama idah kami itu adalah kerinduan yang tak terungkapkan atau jarang terpenuhi tentang penerimaan, sehingga mereka harus mengupayakan berbagai cara dan status untuk mendapatkan pengakuan. Jadi betul itu kata Paulus dan teori Tuhan Yesus sendiri, kata Tuhan Yesus sendiri bahwa penerimaan itulah yang membuat orang berani tampil apa adanya. Semakin banyak kita orang tua melecehkan, tidak menerima dan akan membuat anak orang akan semakin multi wajah. Maka pemana ketika anak kita tidak diterima di rumah, maka proses penerimaan akan dia upayakan di luar sana. Di luar sana dan di rumah berbeda, itu akan berdampak pada mereka cara membuka Facebook atau membuka akun. Semua bentuk multi wajah adalah sebuah keraguan terhadap penerimaan diri. Jadi ternyata mungkin tidak 100%, tapi cerantang kelengi itu akan membangun proses-proses percaya diri yang jauh lebih baik. Maka strateginya kemungkinan adalah mengkonfirmasi kebaikan mereka. Orang akan stabil atau memperjuangkan hal-hal yang mereka anggap positif dalam dirinya, tapi mereka akan mengubah diri ketika orang mengkonfirmasinya secara negatif. Sampel sederhana saja, umpamana adisi usur si katakan man anak tatahlo ko beres saninta, itu akan membuat mereka untuk mencari jalur-jalur yang lain untuk bisa diterima dan tidak mendapat cap kolabo besa. Okay. Jadi singerina simlaskan kam labo beresenda labu kita orang tua tapi temanna, dan itu akan membuat mereka menjadi lebih multi wajah lagi. Di manakah anak kita tidak akan mendapatkan penolakan? Iya, tentu di kita orang tua. Dan itu menjadi obat bagi mereka. Melalakal anak-anak tak begela tak nakujaya mulih ibas perkembangan zaman. Anak-anak kita yang multi wajah dalam dunia internet ini tidak semua jahat. Mereka kalah bersaing dalam perkembangan zaman. Deba mejile sekolahna atau deba mejile kampusna, deba swasta, deba enggak, deba layak kuliah. Jadi aku perdetekan bahwa anak-anak yang multi wajah ini menurut survei yang aku kerjakan itu adalah orang-orang yang sebenarnya membutuhkan konfirmasi positif. Dia membutuhkan rasa sayang sebenarnya. Semakin mereka tidak diterima, semakin multi wajah lah mereka. Ekokap baci jadi catatan-catatan kecil membantah. Aku rasa Nora pernah kang bege. Nora lah padahal lebih rasa anak. Kami dua anak kami pandita Ndahar aku pendeta Marta, jadi ate beruginting anak Bekasi macam. Jadi ia belin-belin di Simpang Selayang, Medan Niagalang, Medan 18, celana pendek ya uzur, kalimbu bupeban melias na kakal eka celana anak na, celana pendek pelalap norenda, lah pernah rawai kalimbu. Aikal canak kutena, pendeta kak du kami beras tepu meruhakal adi pandita celana pendek, pandang perpulungan usur. Bangku katakan tik manoran doa pandita lo mejile celana pendek jelma kutenda, enda labo Jakarta nina. Ku katakan manora ulamin kam celana pendek dek ni kuatai ku je ini ne seluar ku paha kuatai ku nina. Makiti kak dukur ku dia aku kal bulangan aku loina.
ternyata mengkonfirmasi hal-hal yang tidak kita suka pada orang lain itu akan hanya mendatangkan bantahan dan perlawanan. Sekali jadi tidak ia makai kampuh cucuk na kampuh rumah dung yang gosok kampuh bekas pemerintah dekade waktu kami pesupa asu libo dinu niku mulai jalan celana pendek. Jadi strategi mengubah orang lain itu urak-uraki membesarkan sisi negatifnya dan perbanyak membesarkan sisi positif. Seingatkan Bapak, anak itu sekarang multidimensi. Betul itu Pak. Anak tenda tak kade badai kena dalam 1 menit. Aku bingung kaban jahe kena permata tenda multidimensi. Ia sarjana ekonomi. Ngerak akapna erdahin nuan kentang. Sekaligus buka kafe di Kaban Jahe. Sekaligus ngorder la Cina ku pajak singa. Sekali-sekaliin ia jadi tukang ojek. Multidimensi sekali. Aku sungkun gua akan maka bagaimana minggu. Ternyata zaman sekarang orang itu tidak menilai kesuksesan diri karena pintar dan konsisten pada dunia pendidikannya. Dia itu memiliki mindset baru bahwa arti kehidupan adalah memiliki sebanyak mungkin kawan di luar skillku. Di luar skillku. Jadi kai pedadapna untuk mendapatkan banyak sahabat. Maka Jakarta pekuat li engkar bagai ia kuliah kedokteran, tapi kari dia baci jadi barista bas kafe. Nggak ada hubungannya dokter dengan barista. Kira-kira begitu, dia mencari sahabat sebanyak mungkin karena basis persekutuan sekarang itu memiliki banyak relasi. Jangan-jangan spirit dari Google dan spirit dari Facebook itu transfer ke anak-anak kita. Di luar kesadaran anak-anak kita ini sedang diajar oleh Google, diajar oleh dunia IT, bahwa ciri orang sukses itu bukan orang yang tertutup, terbuka. Aku kunen sendiri, salah satu orang terkaya dunia melalui IT itu kan orang Israel, pencipta Facebook. Aku kebetulan pernah jumpa di Tel Aviv, ibu kota Israel, karena aku pernah studi. Jadi, ciri sukses sekarang menurut pencipta Facebook adalah mereka yang membangun platform atau membangun sistem atau memiliki karakter yang memfasilitasi orang-orang berbeda menyatu dalam komunitas. Maka diperdiatekan pencipta Facebook ialah boleh statusnya status muria GBKP bukan pencipta Facebook. Tapi Facebook bisa mempersatukan orang-orang dalam Facebook. Mulai tua-tua anak-anak Mamre Moria Permata kerina jalma jumpa di Facebook. Maka orang yang paling sukses sekarang di dunia itu adalah orang yang bukan karena pintarnya, bukan karena posisi dan pendidikannya, tapi karena mereka memiliki banyak media mempersatukan yang kita sebut platform. Maka kunenenda di tahun IT atau di tahun generasi mudenda, mungkin tugas orang tua membangun platform atau membangun sistem yang membuka ruang partisipasi antara kita, anak ta dan kalak sidewa. Mungkin ngobah biak nogani nandai pak baci karila cepat kel karena kunan mereka pun punya persepsi unik tentang kita orang tua. Baci jadi ngobah-ngobah relasi kali butuh waktu, tapi kuakap mencintai dan menerima mereka secara konsisten itu akan mengubah. Salah sada kuidah sila tertangani dunia IT nandang anak-anak ta adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik. Sentabi pinjam tisi apa ini? Sentabi kehebatan Facebook tiap pagi-pagi malik na Facebook tarata ko kakaliari, kay tulisan paling atas di Facebook. Apa yang Anda pikirkan? Sementara mamrela pernah oratina ngo kaman ande karo nina. Adi Facebook oratina kerklina tendi anak te. Puso anak te. Kay si pikirkan do sayang apa si tangkelindu bagai sementara kita lah pernah si orati. Kira-kira di Facebook oratina
TP pagi. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh dunia internet kepada anak kita dan pasangan kita adalah pelukan. Maka penting kalau muat tuduh sapu takal anak te. Medak pagi-pagi anda ya anak pranaya gandeng. Bahune gua tongat ngoko galang kuidah ngko seri kita senina ganteng kok kuakap ningin kau ke. Ada anak tasih udah gitu. Jadi kinestetik tidak bisa digantikan oleh dunia IT. Dan itu peluang kita terbesar untuk anak-anak kita. Maka entah ngate di bata maka bana COVID nas kebatin kita di rumah gelah olah naisi ceramah ya nak ta tapi si sentuh kita peluk kita gandeng. Jangan-jangan COVID adalah juru selamat GBKP untuk anak kita. Bagaimana kakak Deko? Ya, jujur pendeta. Ya, balik lagi tentang penerimaan tadi ya. Jadi waktu pendeta menjelaskan kayak aku jadi kepikiran sebuah kata yang cukup hits di anak muda itu toxic katanya. Toxic itu artinya beracun. Jadi kayak biasa kalau dalam pertemanan anak muda, misalnya kayak kita nggak bisa diterima, kita nggak bisa berkembang di pertemanan itu, dibilang pertemanannya toxic, tinggalkan aja. Gak usah lama-lama di pertemanan toxic, dibilang. Ya yang kepikiran apakah jangan-jangan ada juga dari anak-anak muda yang menganggap keluarganya yang toxic gitu, dari penjelasan pendeta tadi kan ya, aku nggak diterima kok, kayaknya aku nggak bisa berkembang di keluarga aku gitu. Dan pada akhirnya ya itu tadi yang pada akhirnya membuat anak muda nggak terbuka atau pelan-pelan ya mencari pelarian, nggak ke keluarganya lagi gitu. Tadi kepikiran kata toksik, itu anak muda kayak dengan kata toksik sangat dekat seperti itu. Balik lagi pertanyaan yang dari pendeta. Ya balik pertanyaan dari Moria atau Permata. Mengingat waktu kita juga. Teman kami atau teman kami Permata harus nanya sini kayaknya. Yang dari tadi dibahas kan Permata ya kan? Aku ada juga, aku coba memasuki dunia multidimensi tadi. Orang muda anakku bana. Anakku macam-macam PR na. Sadoh endak KPR na, sitik pelaku angkat canggih anak sekolah sekundere. Tapi ku perdetekan anak-anakku tah bas handphone kerja cari PR. Ku coba ku masuki dan itu membuat aku lebih dekat dengan mereka. Sitik pelalik hobinku rembang PR si butet. Deka anakku kasih udah kelas lu SMP. Tikal pelo masuk akal ku PR nanda silang langku. Tapi ketika aku coba memasuki dunia mereka, akhirnya bukan PR-nya yang selesai. Relasiku dengan anakku yang makin bagus. Jadi kadang-kadang aku sekarang berpikir begini, anakku kan memiliki banyak keunikan yang kita bisa ikuti di zaman modern. Jadi setiap ia punya PR, ku manfaatkanlah itu membangun relasi, apalagi kan dulu kabu gundarim buwe keldahin darat PJJ pelanai kalit gundari gereja pelang. Jadi aku curi-curi pandang melihat dunia anak-anak. Enda sampel-sampel saja nggak Pak? Mungkinlah cocok di dunia anak-anakku bahan sampel naman bandu, tapi mungkin prinsipnya bisa kita cari. Anak SMP gundari kelas 2 i Kabanjahe, disuruh guruna untuk meneliti pertanian. Dan itu nggak akan mungkin dikerjakan oleh anak SMP perempuan lagi. Jadi dia harus memeriksa bakteri, dia harus memeriksa pupuk toko-toko pupuk dan begitu. Dia harus memeriksa kondisi tanah di Juma. Jadi harus survei 5 Juma per pulungan. Itulah ku pakai kesempatan dampingi anakku sing udang-udang biar ngaya ku Juma lo kak dungun dadap tanah anak pendeta lah. Melalik Jumana. Jadi ras kami Juma-Juma begitu. Dan dia akhirnya merasa aku sahabatnya. Lika survei na untuk narkoba dan judi. Harus wawancarai na telu anggota DPR, sada Kapolres, sada komandan batalion, sada komandan Kodim. Ini enggak jatah anak SMP. Dan ku dampingilah dia ke sana. Dan itu membuat aku dekat dengan mereka. Pada studna dah ini silang langgu. Guru na pengilas teku, uang keluar kerina si bahani kue, loli orat na indah anak SMP teku. Tapi ketimbang aku jungut-jungut naik turun ke gulangku, rasa anakku jadi imbang, ya lebih bagus ku dampingi, PR-nya selesai, anakku milikku. Kira-kira begitu. Mungkinlah cocok kalau sampel enda, tapi mungkin prinsip-prinsipnya bisa kita tangkap. Bagaimana pandu adik kami moderator, bujur? Ya, bujur pendeta. Untuk terakhir nih, kami tanya buat kamu orang tua kalian Moria dan Permata.
Ada yang kamu mau tanyakan? Jangan pula nanti jadi kebawa mimpi kan, mau aku tanya tadi tapi nggak sempat pula gitu. Ini dari muka-mukanya ada muka-muka mau nanya nggak nih? Oh iya, Diaken, boleh. Ya, Pendeta, terima kasih untuk waktunya. Mungkin aku bukan bertanya ya, cuma hanya minta trik aja begitu. Untuk kami Moria lah, terus Moria, trik menghadapi anak-anak yang sudah terlanjur besar, sudah permata, tapi mungkin karena dari kecil tidak diajarkan disiplin kayak segala macam, mungkin terjadi pembiaran, jadi sampai permata pun latah namuhuli bege. Jadi ugange trikna man kami terus Moria entah secara umum orang tua gelah banci anak enda terajar mulihi bage, karena sudah terlanjur dewasa, mungkin pengajaran mungkin udah mental. Jadi kami hanya minta trik aja, bujur. Iya Kak, bujur man yenda terakap kalenda berukaros kalenda sinung kunela kela baci laloi. Nah, berukaro enda perlu melala doni enda rasurga tinggalong-along kalimbu bulah gia pagi tasir kimbang. Iya Kak, ini pun pergumulan juga bagaimana itu ya menghadapi anak-anak si Nggo Galang. Ada dua pilihan, baci iya si romba, baci kita yang mbak diri. Karena orang akan bereaksi terhadap apa yang kita lakukan. Manusia itu bereaksi loh terhadap apa yang kita lakukan. Pemana si Ciremi, semejin-mejin preman biasanya Ciremi wajahnya akan lebih berseri. Kalau adon pedi Ciremi yang mejile, begitulah, lah padahal lebih kalau si sehat. Maka dili kalau sehat berjut dia lalap berarti lebih parah dari adon. Ya, baci iya si pekena, tapi itu merombaknya mungkin butuh waktu panjang karena apapun yang terjadi pada anak-anak kita itu membentuk kepribadian dan mereka punya sistem verifikasi berdasarkan pengalamannya. Ia membutuhkan sesuatu yang membuat mereka yakin berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang mereka alami dan sebagainya. Si pertama lebih memungkinkan mereka mengubah persepsi kita tentang anak itu penting. Bahwa anak sinogan orang tua kadang kan kita terjemahkan mereka jahat. Atau asalah bagi ukur si terjemahkan dia betul begitu. Padahal mereka pun adalah korban dari cara berpikir dan pengalaman yang mereka kumpulkan. Tadi ia memiliki pengalaman yang cukup rumit dalam perjalanan hidupnya, maka mereka menjadi pribadi yang sulit percaya. Enda hanya semacam sampel, aku menjawabnya pakai cerita ya Kak. Lid 3 tahun selewat, panditanta, pikaris dengan itu pengen belum pendeta, di Beru, si memiliki pergumulan banyak. Surat kemodraman man kami, pikaris tenda lah pada tangkuhkan nina. Kai ni kami, lo beres sa pikaris tenda. Selama pelajari kami 2 tahun ya pikaris ngopi 7 kali kita pindah runggun cerubati lalap beras BP runggun nina. Secara logika, iya juga ya, masa seorang pendeta perempuan dalam 2 tahun 7 kali pindah, ras perlawas nape rubati, ras pertudiakan. Jadi, arih maku ras Nora, ugang biasanya si bagian itu, karena kebetulan Nora ia tim pastoral, diskusi kami, maka tupungnya cakapi kami, pikaris tandai,
kebetulan jumpa kami di retreat center, aku yang bawa retreat pertua dia kena. Maka cakap aku ras, panjang lebar cerita, panjang lebar akhirnya kami mendekat-dekat. Aku lebih menekan cerita terbuka, aku ceritakan pengalamanku baik pahit dan manisnya pengalaman. Maka ia mulai cerita. Singkat cerita ternyata kenapa dia selalu rubah hati ras pertua dia kan. Kepekan SMP barenda ia sentabi pernah ia perkosa kala. 4 kala perkosa ras salah piga sim perkosa ia nai di laki regumis. Sejak saat itu trauma yang di laki regumis. Ncejape ya tempat kan jadi pikaris lit lalap BP runggun regumis. Menggosoal. Tiap bidahna di laki regumis bahaya tenoso. Jadi dia diterjemahkan sebagai pendeta si jahat. Kenapa? Karena selalu rubah hati seperti dia kan. Nggak ada yang paham masa lalunya. Tapi ketika kami dialog panjang lebar, ada sekitar 4 bulan lah proses konseling. Maka tangkuhkan Mia Surungna. Saya setahun ya tangkuhkan reza serah ya undang naku. Rah kambang pendeta serah mendaku nina. Mantap niku. Alangkah terkejutnya aku bulangan nandai kak du gumisnya lo main-main makelak itu na. Salah yang naganis nanti bacir degu. Gup no gumise. Barendam biar yang nganan gumis, tapi setelah selesai dalam kepribadiannya maka gumis itu bukan masalah ternyata. Jadi anak-anak tanpa mana singgo ya galang kuakap ketimbang mengubah mindsetnya bagus juga itu. Bagus juga kita yang mengubah mindset kita bahwa anak-anak kita itu sebenarnya membutuhkan kasih sayang kalaupun ada penolakan dari mereka. Aku lebih mempercayai proses perubahan orang lain itu dengan strategi merubah sikap kita terhadap mereka. Bacin jelma robah cirem asa bendili. Bacin jelma berubah temani asa imbangi, kira-kira begitu. Jadi biasanya untuk merubah karakter mereka, pas bagi kata Bapak Nai, anak-anak kita yang punya pergumulan banyak itu bisa multi wajah, bisa multidimensi. Orang tidak pernah jujur ketika mereka tidak nyaman dengan orang-orang terdekatnya. Maka bicara si orang tipe ya, baci jadi, enggaknya apa-apa, enggaknya aku marah sama Andu, enggaknya aku benci sama klien nin, tapi pitu lapis di belakang sede, lah terkorek. Maka strategi memperbaiki yang begini-beginian adalah konsistensi, menunjukkan rasa perhatian, rasa sayang dan sebagainya. Karena bagas baspusuh anak-anak silai hormat mana orang tua adalah penghormatan. Itu berlaku juga itu hukum Archimedes. Berat benda zat cair akan berkurang sebesar zat cair yang dipindahkannya. Atau besar penolakan itu sebesar koefisien berat benda yang bergeser dan kekasaran lantai tempatnya bergeser. Jadi penolakan itu karena justru ada kerinduan dan keinginan perubahan. Jadi adikku perdiate kenenda, semakin menolak anak kita itu sebenarnya semakin ada harapan yang pernah terkecewakan. Jadi perubahan tidak akan pernah terjadi sebelum terjadi kedekatan. Kalau terjadi perubahan tanpa sebuah kedekatan, maka mereka akan memiliki karakter baru, yaitu multidimensi yang bertambah. Lika sadama mereka bagenda ni naka. Sampai titik aku pendeta ni na. Kayak kini aku batiak wariras anak ta. Asal ke rumah aku lausia. Asal ke rumah aku lausia. Mon perendarat ne pelane kuat sopan pendeta bagi aku ke rumah dar yang turun pintu kerbau buge. Malau kan du beres bagi anak-anak. Padahal pemindon nak kai ku bre tukur kereta aku bre kai bre ni na. Teringat aku ada satu cerita dalam buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, yang ceritanya persis seperti dialami Bapak Enda. Kuulanglah cerita itu man Bapak Enda ningku Pak. Lakrina anak-anak si bege arkitekan gutulna. Coba diskusi kamar sadek tahnai anak tahlid kin sora pusuhna sila pernah terfasilitasi ku bilang. Coba kena. Hidah anak nonton jen aku lebih ulah kondarat. Nina pandita terpaksa itu suruh ngerana. Nina pendeta nakalabor kita kena tulus. Darat anak nandai. Telu kali bagaimana darat lawan anak nandai. Maka dah hina aku. Lo mantap mujarab lah, mantap buku si baca nunai pendeta aku kadung na salah. Ulihi pak. Anak-anak enda uji coba nak kita. Dilah pernah kam melias man bana. Tiba-tiba kam melias kira anak kam suang-suang keningku.
Bagi kang, naka. Coba kan paniku, coba kena. 3 bulan, coba kena. Terakhir nggak melihat siang rana. Naku, dan tunggu 3 bulan yang aku pala-palai ngerana kate kuras kam naku. Ulati kam darat rumah nari. Kain dia salah bapak nih, nah. Mendati kliang rana. Tandu jawaban anaknya sederhana sekali. Ulang tahun ku merenda janjikan uwe pala dia tendu. Lo tendu aku kelang, nah kelangan. Sejak saat itu tempur mereka. Dakap bapak anak nandai. Mana salah kelaku naku salah kelaku ni. Memang sibuk saka bapak. Dulu nanggo nonton TV biasa terang. Perubahan hanya dimulai dari bagaimana kita membuka gerbang komunikasi, penerimaan, dan dia perlu tahu kita tulus. Tah gua agi otak anak tenda. Anak-anak yang datang nak kita tulus tah lang. Datang nak kita bermain di trik atau bermain di gaya atau di ketulusan. Sepanjang tah anak kita tulus, aku yakin kalau aku kak, anak kita akan menghormati kita. Aku beginilah contoh terakhir. Nande bapangku tamat SMP. Lakabo di ijazahnya. Perjabun nape kawin lari. Kak di cintain dah dan duding ngusingenan. Lapis 7 orang tua ngerbul. Nande bapak aku kawin lari, lali sekolah. Tapi ban kelang nate nande bapak rasaku ku gejak eme. Pernolih-nolih ganjangan titelku sekolah. Tapi asal ngerana bapak nande mangguk-mangguk ngaku wepa, uwe nande ningku. Nggak akan ku bantah dia. Kenapa? Karena cinta berbicara jauh lebih besar daripada sekedar pengetahuan yang ekstra. Yeah. Maka konsistensi kelang hati itu akan jauh memperbaiki orang lain ketimbang sekedar cekam pernanden modal itu tinggi kak. Mungkin kita ulang aja. Kam pernanden modal itu kan luar biasa kan. Aku kunen edandu Nora. Iya nah nangguleye raangkip. Anah nangepel raangkip. Deki anak usur cuping na padong na pedak na mon gom tadarah cuping na pe. Ela kaya merawa. Lama makaro cantik sayang emak nak pada tuping nang tadar. Jadi ternyata orang yang memiliki cinta itu tidak akan terluka oleh keterbatasan orang lain. Maka kita orang tua coba kenal aja. Nanti anak kita akan paham. Semakin kita jajal mereka dengan kasih sayang, lah pada si tandingi ilmu nah, lo tertandingi ta ilmu anak teh, semakin dia tahu kita cinta, mereka akan memiliki sikap yang berbeda. Kak maka aditanding ilmu biar aku, aditanding ilmu orang tua rasa anak, lali dalam tak jumpa. Tapi di si jejal kelengate, nanti mereka akan melihat lanai bagi kita togan. Mungkin saja prinsipnya kak, mungkin triknya tidak terlalu cukup sempurna, mungkin prinsipnya itu yang perlu kita tangkap. Bagai saja kakak berukara bujur. Ya, bujur pendeta. Ya. Udah banyak ya dari firman yang disampaikan oleh pendeta, begitu juga untuk sesi tanya jawab, cukup menjawab banyak kebutuhan kita, kami sebagai orang tua, begitu juga kami sebagai anak-anak, kayak gitu. Untuk nanti misalnya kalau ada yang masih mau bertanya, bisa setelah ibadah ini, bisa langsung ke pendeta, masih tetap di room ini atau di chat, karena keterbatasan waktu, mungkin kami tutup dulu sesi khotbah dan tanya jawab dalam doa pendeta. Kekalani Tuhan, mari ras kita artoto. Kerah kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, beriah kelukuru kami, beringin baca kami cakap-cakap. Sada ketedahan gereja andu, ras jadi ketedahan kami Tuhan gelah. Anak-anak kami menjadi sumber damai sejahtera, sumber berkat. Baik man kami keluarga, bagi man masyarakat secara khusus man gereja andu. Tahun depan Bapak tema pelayanan GBKP, bagaimana kami gereja dan keluarga melihat, memfasilitasi, mendorong anak-anak kami menjadi generasi muda yang membawa berkat. Kata kami pekerjaan yang tidak cukup rumit, oh Tuhan. Arkitekkan dunia anak kami, dunia kami orang tua, lasitik perbedaan tapi cukup belin. Bapak sini surga mindo kami perkuah dulu. Sampati kami gereja andu, sampati kami orang tua. Perlu kami kepentar, perlu kurang sirah nabas kami menario Tuhan. Idah kami Tuhan kami Yesus Kristus.
begitu melibatkan, menghormati, mencintai dunia muda. Amin. Gia atah maka anak muda yang melala kurang na. Bapa sini surga ulah pelepas anak-anak kami menjadi lebih jauh dari kami karena keterbatasan kami orang tua. Ulah pelepas anak-anak kami ya Tuhan, nadingkan keluarga, gereja, arkitekan kami orang tua memiliki dunia yang sangat berbeda. Ajari kami ya Tuhan orang tua, telah terbeluh kami, cibalkan diri kami apa adanya man anak-anak kami. Ajari kami nahkan kelang ate. Kalaupun mungkin kosakata atau ilmu pengetahuan kami berbeda rasa anak kami. Si iteki kami gunduari oh Tuhan, bahwa kelang ate akan menjembatani semua bentuk perbedaan. Kelang ate akan menyentuh kehidupan jauh lebih mendasar daripada kami ras anak-anak kami mencoba untuk saling beradu argumen atau untuk saling menilai pendapat atau pikiran siapa yang paling benar di tengah zaman ini. Tuhan bagi kamu mengalaukan kami, bagi kamu ngergakan kami. Amin. Gia atah du kami anak-anak duena de malu kekurangan dan keterbatasan. Ajari kami pe untuk saling menerima, saling ngergakan ibas kegeluhan keluarga. Membelinkel pengharapan kami nandangi anak-anak kami ya Tuhan. Ibas ade butuh ke kami penampat du. Gelah kami sin terjemahkan kelang ati surah-surah kami nandangi anak-anak kami. Amin. Gia lah 100% buluh kami nurikan isi pusuh kami manbana. Jenari Bapa Pindo kami gelah jagain dua anak-anak kami. Berikan kamu kepentaran mana anak kami Tuhan. Balang-balangi ia arah kerina perukuran pengalaman-pengalaman yang akan membawa dia darat bas jalur dalan si ngena atendu. Taruhkan kami ya mentasi pergumulan kegeluhan enda. Lebih asa ngasup kami jagai sa orang tua. Pakaikan anak-anak kami Tuhan, bagi kami pakaikan ajar-ajar sidem alu kini udan keterbatasan. Te kami, adi Tuhan makai anak kami. Semua bentuk keterbatasan dan kekurangan tidak akan membatasi mereka menuju masa depan yang baik. Maka pindo kami kalau Tuhan, bagi kami engkelengi ajar-ajar. Bagaimana pengkelengi indu anak-anak kami, indesun kami kubastandu. Ajari kami orang tua, ajari kami gerejandu, ajari kami serayandu. Telah kami pebaci, memandang mereka dengan cara berbeda, memperlakukan dia dengan cara berbeda. Gelah lu bagai kari basuari-wari siraheda. Akan ada kebaikan-kebaikan, akan ada pembaharuan-pembaharuan. Si jauh lebih baik menuju masa depan gereja, masa depan keluarga kami Krina. Pasu-pasundu dialog ras diskusi kami enda Tuhan. Igezap kami enda arah kesempurnaan. Jana harap kami ngadi kami kari berdiskusi. Tapi kisah si dia tetap ngajari kami bas pusuh kami. Guna menggumuli Krina si mahuli. Bagasan ka asa baci icakapkan kami bas kesempatan enda. Enda mempengarapan toto rasura-sura pusuh kami Tuhan. Isahkan kami manbandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin Bu Pendeta untuk firman dan juga sesi diskusi yang sudah berjalan. Sekarang kita mau menyaksikan satu buah video lagi dari anak muda, dari bukan hanya penerus gereja tapi pemilik gereja kalau tadi kata pendeta kita. Untuk pertua kami persilakan untuk share video Permata. Sebentar ya Claudia. Ya, Pertua. Bila menunggu bisa agak-agak digerak-gerakan badannya kalau udah capek kelamaan duduk kan. Dengar.
Udah mulai hitung nih, waktu penghitungan nih. Terus ada satu orang khusus yang gidiki gitu. Bikin gayanya. Bikin gayanya saat gila. Nyanyi saat bikin gayanya. Bikin gayanya saat gila. Ya, itu tadi video dari Permata, rame ya. Nggak apa, senang lah melihat anak-anak muda yang semangat ya. Mungkin pandemi tahun ini agak kurang keseruannya, tapi nggak mengurangi sukacita kita. Semoga tahun depan kita udah bisa ibadah, PA, bahkan retret ya kan. Oke, ibadah kita udah nggak lama dia akan selesai, tapi harapannya kita semua tetap dalam Zoom ini karena akan ada sesuatu yang menarik di akhir ibadah. Persembahan dulu Ya. bukan? Ya, Pak. Persembahan. Sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan pujian untuk persembahan juga pujian penutup. Setelah itu langsung kita ke doa syafaat. Doa syafaat dibawakan oleh Bi Pendeta Dewi. Untuk topiknya udah ada di share Bi di chat Zoom ini. Sama nanti langsung tutup doa Bapa kami dan doa berkat gitu. Jadi habis lagu persembahan kita langsung doa syafaat, doa penutup dan juga berkat. Untuk list persembahan seperti biasa di list di grup masing-masing. Kalau Permata di grup Permata, mungkin Moria, Mamre, Saitun di grup sektor ya biasanya ya Pak. Jadi nanti untuk list PA Permorimat ini di grup masing-masing. Kita akan menaikkan pujian untuk persembahan juga pujian penutup. Aku akan share videonya.
Ya, kami persilahkan kepada Bi Pendeta Dewi untuk doa syafaat, doa Bapa kami dan juga doa penutup. Dibuka layarnya full tapi doanya Pak Dora. Ini ya. Kami geser nanti ya. Ada di kolom chat tadi. Coba kamu klik kolom chat dulu. Oh ya udah. Oke, yap. Ya. Kekelengan Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pada malam ini. Ternyata jarak tempat, jarak waktu, kuasa Roh Allah untuk indahnya firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami serap, dan kemudian oleh karena pertolongan Tuhan kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan dengan rendah hati kami melakukannya. Hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sampai pada hari ini dengan segala macam pergumulan yang ada, kami tetap menyatakan cinta kasih Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapak yang secara luar biasa telah Engkau pakai mulut, bibir, lidahnya, dan bahkan pengalaman-pengalaman imannya yang baik dan yang buruk, yang memperkaya setiap kami, supaya kami juga boleh lebih lagi menjalani kehidupan dan belajar dari pengalaman yang ada. Karena setiap kamu, kegagalan, keburukan yang pernah ada dan bahkan masih akan ada dalam hidup kami, kami percaya bahwa Allah akan terus memproses kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan menguasai dunia ini, yang akan kepada dunia ini. Kasih Bapa, dan berkati terus hamba-Mu Pendeta Christmas Barus bersama dengan keluarga dan juga pelayanan-pelayanan yang ada di Kaban Jahe bersama dengan Modraman. Dan kami percaya melalui hamba-Mu ini akan semakin diterangilah setiap pikiran jemaat hari-hari dengan pertolongan Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara terkasih kami yang terus masih dalam pergumulan karena penyakitnya. Bapak Jaka Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, dan juga orang tua kami, Nora kami, Bapak Suranta Surbakti, Bapak Yohana Tarigan, saudara terkasih kami, permata kami, Dharma Sembiring, dan juga naras kami, terkasih kami, Bapak Ripel Ginting, juga Nadedian Ginting, yang sedang dirawat di rumah sakit Sembiring. Sekarang adalah bahwa Allah kami tetap lebih hebat dari semua penyakit kami, dari semua yang kami alami dalam hidup ini. Oleh sebab itu, tidak ada sakit penyakit yang bisa melemahkan kami, yang bisa menawarkan hati kami. Tidak ada sakit penyakit yang bisa membuat kami jauh dari Allah. Tetapi yang ada membuat kami lebih terdorong, lebih termotivasi untuk terus intim dengan Allah kami. Karena kami mau terus saksikan kedahsyatan Allah melalui semua peristiwa dalam hidup kami. Berkati semua saudara-saudara kami ini, dan bahkan kami yang bisa saja pada malam ini juga punya pergumulan penyakit, masalah apapun itu, supaya kebanggaan bagi Allah kami, karena di dalam penderitaan pun ternyata kami bisa menjadi berkat. Bapak kami doakan
saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang sedang kemalangan karena orang tua kami telah pergi meninggalkan kami. Keluarga Sabar Siombing dari Filipi, keluarga Nanesis Wan Sembiring. Tuhan, kami percaya mati dan hidup tetap di tangan-Mu. Engkau memberi, Engkau mengambil, terpujilah Engkau. Karena pada waktunya nanti semua kami akan sampai kepada batas itu. Tetapi ketika kami masih hidup, biarlah hidup itu bagi kami adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Hidup itu adalah kesempatan bagi kami untuk terus menghadirkan cinta kasih Allah. Walau sedikit, walau kecil, walau penuh dengan pergumulan. Kami percayakan semua saudara-saudara kami ini supaya kedukaannya tidak menjadi luka, tetapi kedukaan dan air mata itu boleh menjadi sukacita karena Allah ada dan hadir di sana. Bapa di surga, kami doakan terlebih khusus anak-anak muda di 2021, bukan penonton, bukan peninjau. Mereka ada di dalam. Dan biarlah dengan generasi muda menjadi berkat, maka permata-permata GBKP Cengkareng secara luar biasa dengan pertolongan Tuhan, bergandengan tangan satu dengan lain, dan orang-orang tua juga bisa menjadi sahabat, pendamping, menjadi teman, yang memang membuka selebar-lebarnya kesempatan itu, yang tidak melemahkan, melecehkan, merendahkan, menghinakan, tapi mewariskan martabat sorga kepada anak-anak muda kami ini Tuhan. Kami percaya 2021 itu adalah tahun emas, tahun cemerlang, dan kami akan melihat karya-karya hebat dari anak-anak muda GBKP Cengkareng. Terima kasih Bapak. Dan malam ini kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Malam ini kami sungguh diberikan pencerahan oleh firman Tuhan. Dan bersama-sama kami akan bergerak untuk terus membawa gereja-Mu dan GBKP ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh menghadirkan kuat kuasa Allah. Terima kasih juga Bapak untuk bangsa dan negara kami yang sampai pada saat ini kami sungguh merasakan kehadiran mereka. Bangsa ini di tengah-tengah kami. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19. Penanganan pemerintah, tim medis, dan juga pemulihan ekonomi, pekerjaan, semuanya secara holistik. Kami percaya bahwa memikirkan yang terbaik bagi kami. Dan juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat, mampukan kami juga ikut menopang dan mendukung semua kebijakan pemerintah kami demi kebaikan kami bersama. Terima kasih Bapak. Dan juga untuk di tempat ini, baik Mamre, Moria, Permata, dan Zaitun, biarlah kehadiran kami ini akan kami tularkan kepada orang lain. Karena masih banyak yang tidak hadir, tidak ikut, tapi kami percaya karena acara ini akan bisa diulang, dilihat ulang, dipelajari ulang, direfleksikan ulang oleh jemaat-Mu Bapak. Lihat terobosan-terobosan baru di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Cengkareng. Terima kasih untuk persembahan juga yang sudah kami boleh kumpulkan. Kau berkati, Kau kuduskan. Dan persembahan ini juga boleh menjadi penopang dan pendukung gerak pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan semua yang sudah mengambil bagian dalam acara ini, Tuhan berkati terus. Ke depan ini masih banyak kegiatan kami yang memang kami harus bersama-sama di sana. Kami benar-benar menghadirkan hidup kami, menghadirkan diri kami untuk sungguh-sungguh boleh bersama-sama membangun gereja-Mu. Kualitas surga ada di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya juga masih kami lanjutkan sedikit lagi. Tuhan berkati sampai selesai. Melewati malam ini dan besok kami siap-siap lagi ibadah. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati mesbah Tuhan yang ada di rumah-rumah kami. Atau dimanapun itu. Kami terus menghormati Tuhan dan meninggikan Tuhan. Semua pelayan-pelayan untuk ibadah besok Tuhan pakai luar biasa. Tuhan urapi luar biasa Tuhan. Dan jemaat-jemaat juga boleh menikmati sentuhan sorga. Dan sorga itu sekarang ada di rumah kami. Sehingga setiap kami akan selalu memperkatakan, keluargaku adalah sorgaku. Rumahku adalah sorgaku. Pekerjaanku adalah sorgaku. Termasuk juga pergumulan-pergumulan hidup. Itu adalah karena kami tahu Allah hadir
menjadi raja di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang di dalam nama Yesus, terpuji mulia Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari ras kita toto, bagi semuanya jari Tuhan Yesus, minta lagi melaskan pertolongan Tuhan. Bapa kami sini surga, telah dipobadi amin. Relami kini raja dulu, selami bertani bas Tuhan yang dapat ini surga. Berikan man kami dan kami cuma suara Haleluya kami, bagi dalam kami salah kalah tempat kami. Oleh min kami beban kamu subhan, tapi ulangilah kami silat nari. Kamu kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sirga degahna. Amin. Ini ya. Ya, bujur buat Bi Pendeta. Rangkaian ibadah kita sudah selesai dan sekarang sedikit lagi kita akan masuk ke dalam door prize ya. Kalau kemarin di poster-poster ada door prize supaya udah di list nih per kategori siapa-siapa aja yang ikut. Jadi memudahkan kita dalam mendata door prize-nya kayak gitu. Nah, untuk pembagian door prize atau undiannya kami serahkan kepada Moria nanti kami untuk memimpin. Kepada Bibi Mama Pita ya yang memimpin, kami persilahkan Bi untuk masing-masing kategori yang bertugas jadi tim pengocok siap-siap. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Gimana tuh? Lanjut. Udah. Bujur Nintaman Pendeta Christmas atas pelayanannya pada hari ini luar biasa ya Pendeta. Sehat selalu. Itu juga untuk Pendeta Dewi. Semangat Bu, sehat. Untuk mempercepat waktu kita. Jelas nggak ya suaraku? Jelas Nora, lanjut. Kami kasih kehormatan untuk orang tua kami Zaitun untuk mengocok nomor door prize-nya bagi yang setia sampai akhir ya. Zaitun kami persilakan untuk diakan. Monggo siap. Astiana Udah siap. Langsung dikocok diakan. Ini dari 78 orang di sini yang beruntung siapa? Dari Zaitun. 2 orang diakan. 2 orang ya? 2 orang. Ya. 2 orang. Yang masih setia sampai akhir ya diakan. Jadi kami bantu cek diakan siapa? Siapa gelarnya? Bulang Kasih. Masih adakah orangnya? Masih ada nggak orangnya Bulang Kasih? Ada, Dor. Bapak Amri. Oh ada. Ada Bulang itu dada-dada. Baby tolong ya Pep. Dicatat. Enggak, tolong Pep. Satu lagi. Catat. Satu belum. Keluar 3. Hadiahnya kita kasih pulsa 50.000 per orang ya. Wih, mantap. Lumayan beli. Tunggu dulu baca. Nande Desranda. Wow, selamat untuk Bibi Mama Desranda. Nande Desranda. Ada orangnya enggak? Hah? Coba kita lihat ada dulu, orangnya. Ada orangnya enggak? Kalau enggak ada diganti. Yo, ganti. Ya, ganti orangnya satu lagi. Coba di view galeri. Nande Dedi Ginting. Masih ada Bibi Mama Dedi? Masih ada. Ada. Selamat ya, Bibi Mama Dedi. Ya, buat Nande Dedi Ginting. Untuk berikutnya kami persilakan untuk Mamre. Untuk Bapak Mamre, Kristi ya kemarin yang bertugas ya? ya.
Nah, ini Yap. nggawan kami karena bahas, maka lagi lebih. Si Dua, Bapak nama si Kristi. pertama. Pertua Bapak Agnes Ginting. Ini pertua Bapak Agnes Ginting. Langsung. Ada. Lagi. Mantap Bandung Kalimbubu. Mantap Pak. Kalimbubu Mbak Sendai. Oke, kita ambil yang kedua ya. Yup. Gelar lu ke darat, Bapak Kristi. Dapat pertua kan ini dah, pertua Bapak Peco. Wih, mantap. Lah pertua Bandung Baskri nih. Halo. Selamat Pak Tua. Ada kemudian ya. Aku kocok ya. Anda Oke, lanjut ke Moria. Menang, mendapatkan door prize. Dua ya. Hore, belum. Belum. Penonton bersemangat. Nande Peter Efesus, masih ada nggak? Siapa? Peter. Mungkin bisa bantu juga kita yang lain melihat, masih ada nggak di Zoom ini? Angkat tangan. Iya, tahu langsung. Ada, angkat sudah tangan kabur. biar memudah. Tidak ada, Bi. Ganti Iya. ya. Ya. Dua pendekar lagi nunggu nih, dua pendekar. Adi CD lo bagai langsung ngerana. Kelamis Nora. Nande siapa, Bi? Tekuak. Yap. Ngaloi. Oh. Siapa Nora? Ada orangnya. Siapa? Nande siapa tadi, Nindu? Nande Cinta. Ada. Udah langsung say hi Bibi ini, yuk, Bi. Oke, selamat. Hadiah ulang tahun tuh, Nanda Cinta. Hadiah ulang tahun tuh. Hadiah ulang tahun. Ayan. Ulang tahun. Satu orang lagi mau Ganti Mama Peter tadi ya, Nandeyos Tarigan Tesalonika, adakah? Nandeyos, ada Bibi. Nanda Yolanda ya? Nandeyos. Oh iya. Nora, jangan mulai Nora. Bukan Nora Nandeyos Tarigan. Gak ada kayaknya Nora. Left, iya, Bi. Nggak ada. Ganti. Ganti. Udah menunggu nih. Nora Nande Hesti Purba Kolose. Bibi, Mama Kak Hesti. Adakah? Mana ini? Ada. Ada? Iya, ada. Ada. Oke, selamat Mama Hesti. Terima kasih. Jauh banget di Bali ya. Selanjutnya kami serahkan untuk anak kami Permata. Sebentar moderator. Oh iya, Pak. Nora, ternyata tadi yang Mamre tadi pertua Bapak Peco, dia ternyata masuk ke Saitun. Iya betul. Pulsa. Ganti. Jadi kita ganti satu lagi ya. Ya nggak jadi dapat dong. Berikan saja Man Karina. Saitun. Uang pulsa. Udah alih. Karina aku jangan masuk pun kena gelar na. Permata lah. Yang dapat Edi Sembiring. Loma. Roma mantap. Edi Sembiring, ada orangnya? Ada. Halo Jamdi. Oh, enggak. Ada. Oke, selamat Deko. Asik. Ayo menanda kami Permata, siapa yang bertugas? Baby. Kedengeran kan suaranya? Kedengaran. Dengar, wow berginting. Oke, kita mulai. Tungguin ya.
Nungguin dong. Nungguin ya. Dapur Rina. Dua. Ya. Oke. Yang pertama adalah jeng Rivel. Rivel. Ada nggak Rivel? Widi? Ada. Langsung Mantap. Waduh, Rivel. Ada Rivel. Ada. Dia kan bahagia. Biasanya Rivel serahkannya ke Bibi Pendeta itu kok Rivel. Iya. Boleh pendeta. Biasanya gitu. Malah ditambah juga nanti pendeta itu. Yang kedua adalah Lanjut. Milen. Meli. Siapa? Milenia. Meli Simulinga. Milenia. Ada, masih ada tuh, Milen. Ore. Ada. Makasih. Lagi ya, Dek. Jangan semua ya, Pep. Dan untuk yang penanya tadi ya, semuanya dapat hadiah. Bagi Bapak Juan, Bapak Agung, dia akan Katarina. Ya, nanti untuk yang semuanya penanya sama dan juga hadiahnya. Pulsa 50.000 per orang. Ya, nanti bisa hubungi Bibi Mama kita. Tadi udah ya. Bujur, kami serahkan kembali. Ya, Bujur ke moderator kita. Ya, selamat buat jemaat yang memenangkan door prize, lumayan kan beli kuota atau isi OVO atau GoPay di tengah-tengah pandemi ini. Nanti bisa menghubungi panitia. Selanjutnya kita akan mengakhirinya, kita dengarkan Momo dulu terakhir dari Runggun. Untuk ya, sebelum Ketua Runggun, jadi angkam Ketua kami sitik lebih informasikan kami karena PA Permori Marta Sendah. Jadi sesuai data si idat kami dari Skelenda, akun si ikut mengikuti PA Permori Marta Sendah sekitar 24 akun. Si melalui aplikasi Zoom, si melalui aplikasi YouTube 10 akun. Artinya hampir 100 akun, dan rata-rata enda 2-4 kala setiap akun. Luar biasa, hampir di atas 250 hitung kami kita hadir ibas mengikuti Permori Marta Sendah. Terpuji Tuhan. Nah, jadi berikutnya YouTube tenda sekundari dengan berlangsung. Adi-ate takari ngenen mulihi untuk tahmerincu dengan kita megikan kain denina penditanta si uluhika kari pagi kedunenda. Bas akun YouTube GBKP Cengkareng. Jenari mankam ketua kami Pertua Sumbul gelah Bandu Katandu man pendentanta. Mik dulu ngakak bantin apa tuh? Bermasalah sinyal nih. Oke. Oh, elak udah bergerak. Gue sana. Iya. Sana keloteng. Ya, ada bagai kam seksi Mamre mewakili kita ya. Ya, jadi perpulungan si kelengi Tuhan Permata Mamre Moria ras orang tua kami Saitun. Ikatakan kami Bujur Man Banta Krina singgu masih kita ikut berpartisipasi bas peanta bergenda. Janah membantu dari kam Krina perpulungan Tuhan sehingga ikut berdiskusi. NAP katakan kami Bujur ras pengharapan kami tetap maka kain dari sehingga diskusikan kita enda jadi masukan Man Banta Krina ras sebagai Bujur Man bantu anak kami
Claudia Ginting sehingga ndai jadi moderator ibas PNT Enda jana ibas kesempatan Enda tuhu meriah kulkur kami ibas kam gobanci jadi moderator mabai kita. Ras sebagai peman pendeta kami, pendeta Krismas Barus, bujur pendeta ibas kam gobanci mabai diskusi ras sebagai firman Tuhan ibas PA Sekalenda. Jana Tuhan tetap si masuk kerina pelayanan du, jana pengharapan kami maka semakin sukses kam ibas kerina pelayanan du. Ras sebagai manbanta kerina terlebih peman pendeta kami pendeta Dewi sehingga ikut muat bagin jana tentu arah dukungan du tentu na enda banci kena dalan alu mohuli. Jadi kami selaku sesi Mamre mewakili Bas Runggunari sekali nari katakan kami bujur manbanta kerina jana pengharapan kami maka tahun silepe PA bagi sebagian dari rupana tetap banci sedalankan jana Totota raduras krina maka ibas tahun sereh banci silaksanakan secara tatap muka bagi singgona pernah silaksanakan. Bujur enda banci kata si banci pesah kami ibata tetap si masu kita krinana. Bujur. Ya, bujur mankam seksi kami. Lanjut dulu moderator. Udah dari Ronggon udah berarti ya Pak? Ya. Mungkin pendeta masih ada yang mau bicara. Ya, dari pendeta ada Bi atau pendeta Krismas? Bi, pendeta enggak pendeta kami, pendeta Krismas. Oh, aku bujur melalam jajuah meriah kelukur kujumpa ras kam krina sehat bicara sulit-sulit bagian dari situasi predibat kita gagah kelali kakari bas wari-wari serena dalam tetap ngelakukan gagah bas Tuhan hari. Toto kami kam kerina teman kami Pulau Jawa, Runggun Cengkareng, bagi kami berita cukup berat tantangan bas masa-masa enda. Kami teman di tanah Karonari, totokan kami sehat, kam kerina, ulah banger-banger, gelalik kakak dalam terjumpa. Jenari, si Gumulian Jaranjar, gelah keribas tahun sirah. Buena dalam anak tak ambah kari peranan simhulina baik ibas gereja bagi bebas masyarakat. Bagi bas kami nari salaman bandu kerja teman kami singatur kena cara pertuadiakan man Kak Dewi man banta perpuluhan khususnya bandu orang tua kami saitun sini nari setia kam tangga mesupe awak ndur segurung dua kirina tapi je kam lalap sehat-sehat kami ni bapak kami bujur. Ya. Bujur pendeta, ibadah kita sudah selesai. Biasa kalau Permata ada foto barengnya ini di akhir ini. Kita juga foto lah, jangan mau kalah ya kan. Tapi siapa yang bisa minta tolong capture ya? Kalau dari laptopku agak ini. Iya, ini ada Dora nanti. Oh iya. Iya, Dora biasa. Hidupkan semua video kita. Ada muka cantik, gantengnya. Ada 3 screen ini. Ya, yang ditahan senyumnya ya. Karena ada 3 screen yang harus kita screenshot. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dor ya. 1, 2, 3. Ganti gaya. Oh, ganti gaya. Aku jangan ya. Ganti gaya. 1. Salam pendekar. 3. Oke, mantap. Bujur. Sehat-sehat kita sampai ketemu besok. Bujur pendeta Krismas. Sudah berkati. Ya Kak, bujur melala. Sehat-sehat. Ya.